Bismillahirrahmanirrahim. Billah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya, yang telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk membersihkan Nabi Isa dari fitnahan, tuduhan, hinaan, penistaan yang dilakukan oleh orang kafir yang mengatakan bahwa beliau adalah Allah itu sendiri yang nuzul ke bumi menjadi manusia lalu dibunuh oleh manusia. Salam serta taslim juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah yang mengajarkan manusia untuk menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel, yang melakukan segala sesuatunya di hadapan Bani Israel biiznillah, dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik. Jadi dikatakan, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, wahai Yosua, wahai Iso, sesungguhnya aku mengambilmu, warafi'uk, dan mengangkatmu, ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan membersihkan engkau dari orang-orang yang membencimu, orang-orang yang ingkar terhadapmu, orang-orang yang berupaya membunuh dan menyalibmu. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uk fawqal ladzina kafaru, dan mengangkat derajat para pengikutmu, orang-orang yang percaya kepadamu, yang menerima risalah kenabian dan kerasulanmu, lebih unggul, lebih hebat, di atas daripada orang-orang yang ingkar, ila, sampai kepada yaumil qiyamah, hari kiamat. Hari ini kita turun untuk membela Nabi Isa yang difitnah oleh orang-orang kafir, di mana mereka mengatakan, kami tidak menyembah Nabi Isa, kami tidak menyamakan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus. Tapi faktanya, beberapa Bible yang dicetak oleh lembaga mereka sendiri menuliskan isinya bukan Yesus Kristus, melainkan Isa Al-Masih. Setelah kita cross check, ternyata mereka menggunakan nama Isa Al-Masih, tujuannya untuk disebarkan kepada orang-orang Islam. Dan ketika mereka menuliskan Yesus Kristus, itu mereka tuliskan, itu mereka cetak untuk internal Kristen. Tapi kalau mereka cetak dengan nama Isa Al-Masih, itu mereka untuk berikan kepada misionaris agar dibagi-bagikan kepada umat Islam. Itulah metode yang mereka gunakan, menggunting dalam lipatan. Nah, kami di sini Apologet Islam Indonesia diutus kemudian untuk membersihkan nama Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang kafir sampai hari kiamat. Jadi metode daripada yang kita lakukan hari ini, bagaimana kedepannya sampai seterusnya ada penerus para apologet ini untuk menggaungkan bahwa Bani Israel tidak pernah mempersembahkan utusan Tuhan atau manusia untuk mereka persembahkan kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail,
Ishak, Yakub sebagai tumbal atau korban penebus dosa. Itu fitnah yang sangat luar biasa. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Jadi orang-orang yang kemudian mempertaruhkan segala apa yang mereka punya demi untuk meluruskan akidah para nabi, para utusan Tuhan, dari keinginan orang-orang kafir agar yang tadinya nabi, yang tadinya rasul, yang tadinya utusan disembah, dituhankan, diilahkan, itu berhenti, minimal tidak mengajarkan kepada orang lain. Summa ilayya marji'ukum fahkumu bainakum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan Allah mengatakan kemudian, summa, kepada akulah Tuhanmu ini kalian kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kalian perselisihkan. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu nanti di hadapan seluruh manusia ditanyai oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembah dirimu? Nabi Isa mengatakan tidak sama sekali. Nah, adapun orang-orang kafir yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh, disalibkan, kata Allah, fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi, terhadap orang-orang kafir yang mengatakan Nabi Isa itu disalibkan, aku azab mereka. Aku azab mereka, azab yang sangat keras di dunia. Jadi di dunia aja mereka sudah diazab. Apa pengazaban Allah kepada mereka? Di dalam Al-Quran yang sering kemudian kita bacakan, surah Al-Baqarah ayat 171 kalau nggak salah. Ada nggak yang ingat, teman-teman sekalian? Surah Al-Baqarah ayat 71, ayat 171 yang sering kita narasikan bersama ketika kita berhadapan dengan orang-orang kufur, yang mana mereka ini, kata Allah, sama seperti binatang. Ketika mereka dipanggil, mereka hanya mendengarkan suara. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Seumpama para apologet Islam itu, kata Allah, seperti seorang gembala yang meneriaki lawan diskusinya seakan-akan meneriaki binatang, yang mana binatangnya hanya mendengarkan suara, hanya mendengarkan seruan, hanya mendengarkan panggilan, hanya mendengarkan paparan, mendengarkan tok, tetapi mereka tidak sama sekali mengerti dan tidak sama sekali paham. Mereka seperti binatang, kata Allah. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak mengerti. Apa sebabnya? Itu tadi, karena mereka diazab oleh Allah. Diazab oleh Allah, azab yang sangat keras. Apa bukti pengazaban, siksaan yang Allah berikan kepada mereka di bumi ini sehingga mereka tidak mendapatkan ruang untuk masuk ke surga nanti? Allah menutup telinga mereka, bibir mereka, hati mereka, mata mereka, disebabkan karena mereka dari awalnya memang ingkar, melantik utusan Tuhan menjadi Tuhan. Maka Allah menyiksa mereka siksaan yang keras di dunia, karena mereka menganggap Allah itu turun ke bumi, Allah itu memiliki anak, dan seterusnya. Nah, kehadiran kita kemudian, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tak lain dan tak bukan adalah mengajak saudara-saudara kita memahami lebih jauh bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi tidaklah pernah
mengatakan bahwasanya dia akan menerima persembahan darah manusia untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Itu ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh pencipta langit dan bumi, baik yang datang kepada para nabi yang diutus kepada Bani Israel maupun yang datang kepada kita umat Islam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu teman-teman. Hari ini lagi-lagi agama yang ada menyebarkan ada Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh oleh manusia, lagi-lagi melakukan sesuatu tindakan yang tidak seharusnya. Apa itu? Lagi-lagi mereka mengambil istilah Jumat Agung, Jumat. Padahal di Bible itu tidak ada kata Jumat. Tidak ada di Bible mereka itu pernyataan berbicara tentang hari Jumat. Itu enggak ada. Mereka bikin-bikin sendiri. Mereka buat-buat sendiri. Untuk apa? Ya tentu tujuannya adalah untuk melakukan pemberitaan tentang Kristus yang mereka sembah. Coba, dari mana dasarnya mereka mengambil kata Jumat? Jumat itu hanya ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam agama mereka. Nanti di Indonesia baru mereka menggunakan istilah Jumat Agung. Tuh, nanti syukran sahabat Cindy. Di Indonesia aja baru mereka menggunakan istilah Jumat Agung itu. Itu mereka saudara-saudara kita Kristen harus paham. Tidak ada istilah di luar Indonesia menggunakan istilah Jumat di Kristen. Ya, itu nggak ada. Nanti di Indonesia baru mereka plagiat menggunakan istilah Jumat Agung. Dan itu bagi saya satu bentuk kekalahan dari pihak mereka. Kenapa? Karena mereka tidak kreatif di dalam beragama, atau agamanya tidak memberikan pemahaman-pemahaman yang berdasar terhadap pemenuhan hasrat keagamaan mereka, sehingga harus membutuhkan Islam, harus butuh ajaran Nabi Muhammad untuk kemudian bisa menyempurnakan agama mereka. Itulah bukti bahwa Islam datang menyempurnakan segalanya. Ternyata ajaran mereka tadinya tidak sempurna, maka mereka butuh ajaran Nabi Muhammad untuk menyempurnakan ajaran mereka. Maka salah satunya mereka ambil istilah Jumat, diembel-embeli Agung, Jumat Agung. Periksa dari kitab mereka, ada nggak hari Jumat di situ? Itu tidak akan Anda temukan hari Jumat di sana, nggak ada. Nah, inilah yang ingin kita luruskan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa memahami apa sih itu Jumat Agung. Jumat Agung itu apa dan bagaimana korelasinya dengan penyebutan Jumat ini, hubungannya dengan kebenaran yang dikatakan dalam agama Kristen, ajaran kasih. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Tapi kenapa pakai melalui Nabi Muhammad? Kenapa pakai ajaran Nabi Muhammad kalau gitu? Kenapa pakai Alkitab? Kenapa pakai Isa Al-Masih? Kenapa pakai Roh Kudus? Katanya melalui Yesus, kok pakai Nabi Muhammad? Saya kira begitu teman-teman. Kita naikkan saudara-saudara kita non-muslim. Mudah-mudahan ada di antara mereka yang bisa diajak diskusi dengan baik, tidak maki-maki, tidak ngamuk-ngamuk seperti yang kemarin. Dan saya mohon dengan hormat kepada teman-teman saya muslim, seperti biasa diharapkan supaya nahan diri dulu, jangan dulu minta naik. Oke? Mohon supaya pendeta Leo yang kemarin apa istilahnya itu dikirimkan ke beliau supaya beliau naik ke sini. Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat siang. Sakit kepala. Halo, semangat siang.
Ada kegiatan. Baru disimpan harga terjangkau. Halo, selamat siang. Halo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan biar kita diskusi, berikan tema ini tema yang baik. Assalamualaikum bang. Salam. Apa bang? Iya. Aku nyimak dari bawah aja. Silakan yang non muslim. Kita perbarui temanya dulu ya. Halo, selamat cium. Selamat cium. Hidungnya besar. Bukti bahwa mereka orang-orang sejahtera. Ini untuk membedakan Islam dan Kristen ini gimana ceritanya nih? Yang mana yang Kristen, yang mana ini? Yang mana yang Muslim? Banyak permintaan teman-teman. Syukran, makasih sahabat. Halo, selamat siang. Halo Juma, selamat siang Juma. Iya, silakan buka kamera saudara. Silakan. Sebentar. Halo, gimana? Halo, iya. Ini ada tema Jumat Agung, apakah salah arah gitu. Dari mana istilah ini diambil oleh agama Anda? Kata Jumat ini dari mana diambilnya? Kok bisa masuk ke dalam agama Anda gitu? Tanya yang sama yang membuat kalender Masehi. Kok kalender Masehi pula? Enggak, ini peringatan yang kalian lakukan Jumatnya. Iya, itu kan kalender dunia. Kalau kalender dunia membuat kayak gitu berarti ada alasannya lah. Kalender dunia. Coba Kan tunjukkan. dunia. Coba tunjukkan kalender dunia yang menyebut Jumat itu di mana? Emang kalender di rumahmu nggak tanggal merah sekarang, nggak Jumat Agung sekarang, kalender di rumahmu. Kenapa larinya ke kalender yang di rumahku? Tadi katanya kalender dunia. Jadi agama Anda ini betul-betul tidak ada dasarnya gitu ya? Nggak ada pijakan yang berasal dari agama Anda sendiri gitu? Karena ada dasarnya cuma makanya dibuat Dasarnya hari. apa? Dasarnya apa? Ya dasarnya itu Jumat Agung itu adalah Jumat di mana penebusan telah terjadi. Enggak, kata Jumatnya itu diambil dari mana? Jumatnya itu ya diambil dari kejadiannya. Kejadian apa? Kejadian penebusan terhadap manusia yang ada di bumi ini. Kejadian penebusan. Iya.
Ini sudah Pas Jumat Agung, pas hari Jumat bersyarat. pas hari Tidak ada hari Jumat. hari Tidak Jumat ada. Yesus Sekarang bahasa Yunani yang harus Anda gunakan. menebus orang lepas dari kutuk maut dosa. Tidak Allahu ada pun Akbar. yang kau bantah di sana Juma. Ya, jadi Ya, saya kau katakan bantah itu kalender dunia, bukan kalender kalender dunia. Menggunakan bahasa Apa yang mau harus kau bantah? menggunakan. Di Oke. sana apa yang kamu bantah? Saya bantah. Di sana apa yang mau kau Di bantah? dalam Oh, agama di rumah pakai Kristen, kalender apa? di dalam kitabmu tidak Di ada rumah kata kamu pakai Jumat. kalender apa Jumat? Tanya Tidak dulu. ada di dalam agamamu kata Jumat. Itu dulu. Itu dulu kau gunakan otakmu dulu. Jangan di mute. Jangan kau mute. Gunakan otakmu biar kau punya malu gitu loh. Tidak ada Otak istilah yang kau Jumat. gunakan, kalender yang kau pakai Tidak di rumah ada. apa? Di sana tertulis Sekarang apa? agamamu itu berlandaskan kalender atau Bible? Di kalendermu tertuliskan hari Saya ini. tanya samamu, agamamu itu berlandaskan Bible atau kalender? Bukan berlandaskan kalender, berdasarkan Bible dan dicatatkan di kalender. Di mana di Bible? Di mana Bible mengatakan Jumat Agung itu di mana? Silakan. Ada di pesta Paskah. Ya, di mana? Pasca lagi kau bawa. Di mana? Di mana tertulis Jumat di kitabmu? Silakan. Tunjukkan ke saya. Kalau masalah hari-hari, kalau masalah Enggak bisa begitu, enggak bisa. Agama itu dikatakan benar kalau ada pijakannya dari kitab sucinya. Silakan. apa yang mau kau bantah di sini? Saya bantah agamamu yang plagiat, yang tidak punya dasar pijakan, alias agama Dunia aneh. mau kau lawan. Dunia mau kau lawan. Tunjukkan di mana di kitabmu yang menjadi sumber Jumat Agung itu di mana tertulis. Dunia mau kau lawan Juma. Tidak ada urusan dengan dunia. Saya bahas agamamu di Indonesia ini yang plagiat, niru-niru ajaran Nabi Muhammad. Silakan. Makanya saya bilang sekarang Jauh usah makanya agama kalau sudah bermasalah ajarannya berarti penganutnya juga. Ketika sudah tahu itu berarti agamanya itu bermasalah, umatnya juga bermasalah. nggak ada yang Dasar bermasalah. pijakan, ya sudah tunjukkan dasar pijakan Jumat Agung itu di Bible di mana? Nah, Saya dengarkan. tunjukkan. Sekarang Silakan. Sekarang kau tunjukkan di mana dasarnya Jumat Agung di agamamu di dalam Bible, jangan kalender. Masa Kristen kalender jadi dasar agama? Apa yang mau Silakan. kau bantah di dalam Jumat? Sahabat bintang, makasih. Itu tercatat di kalender dunia. Apa yang mau kau bantah? Bahlul, Dunia itu saya mengaku- bilang samamu, Bahlul, Jumat Agung itu sumbernya harus ada dari Bible, jangan kalender, tolol. Masa kau beragama kalender? Agama kalender. Silakan kau tunjukkan dasar pijakan di Bible Jumat Agung itu yang mana sekarang? Silakan. Jumat Agung itu Mana terjadi dalilnya di pada Bible? karena Tunjukkan dalilnya di Bible, jangan kalender. Di Bible, agama aneh. Masa agama yang pijakan agama kok kalender? Tunjukkan di mana dasarnya Jumat Agung di Bible. dasarnya dari Mana? Alkitab dipindahkan ke kalender dunia. Mana dasarnya di Bible? Mana dasarnya? Tunjukkan, saya tunggu. Enggak mau saya Satu. nunjukin, kenapa rupanya? 2. Tidak ada, memang nggak ada. Begitulah saya karakter agama yang diwariskan Nggak mau saya penjajah, nunjukin, kenapa suka rupanya? merampas milik orang. Agama penjajah begitu. Dari mana kau ambil istilah Jumat Agung itu? Merampas enggak sadar. Di mana kau ambil Jumat Agung? Enggak mau saya. Dari Kenapa mana Jumat Agung kau peringati itu? Dari mana dasarnya? Enggak mau saya. Kenapa Mana rupanya? dasarnya? Tidak ada, memang nggak ada. Agama Siapa penjajah bilang memang ada? begitu. Mengambil Nggak mau saya barang nunjukin orang dipakai untuk nipu-nipu. Jumat Agung loh di Kristen juga ada loh, pret. Tidak mau saya nunjukin sama Memang kamu. nggak ada, bukan nggak mau, Ada. memang tidak ada. Saya Tunjukkan. tidak mau. Kalau ada saya hentikan sekarang. Kepadamu. Apologet Karena Islam saya Indonesia orang saya tutup. Kalau ada Jumat Agung di kitabmu, kututup yayasan Apologet Islam Indonesia. Mana? Tunjukkan.
Saya tidak mau menunjukkan kenapa. Tidak ada, memang nggak ada tuyul. Kenapa? Nggak Rupanya ada. saya tunjukkan. Nggak ada, bukan nggak mau, memang nggak ada. Memang nggak ada. Jadi Karena saatnya ada kau semua sadar mana, bahwa agama karena ada yang dibawa oleh kejadiannya, penjajah Belanda ada itu peringatan. memang sampai hari Dengar ini dulu. masih karakter Karena perampas ada hak orang lain. Itulah agamamu. Ada kejadian. Agamamu begitu. Agamamu itu suka mengklaim milik orang. Kenapa? Karena agamamu tidak sempurna. Hanya sekedar Kejadian makanya ada peringatan. memiliki kata Jumat saja kalian nggak punya. Ada kejadian makanya ada. Harus mengajarkan agama Kristen melalui ajaran Nabi Muhammad kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Harus diambil kata Jumat dari Al-Quran untuk melengkapi ajaran dari Barat yang dibawa penjajah. Paham? Hah? Paham kau sekarang? Paham kau sekarang? Bahwa di dalam Bibelmu itu tidak ada Jumat Agung, itu enggak ada. Itu hanya buatan-buatan kalian sendiri. Piti kana-kanai, piti holo-holoi, disebabkan karena beleng-beleng. Agama beleng-beleng, agama yang tidak ada dasar, dibuat-buat sendiri. Dibuat-buat sendiri. Hari yang kau peringati hari ini, hari yang tidak berdasar ketika Anda mengatakan Jumat. Gak ada dasarnya. Di Bibel gak ada dasarnya. Masa Anda mau merayakan kemudian tidak ada dasarnya di Bibel? Dasarnya hanya ada di kalender. Tuyul. Apa itu? Peringatan karena ada kejadian. Mana di Bibel? Tunjukkan saja. Tunjukkan saja di mana di Bibel Jumat Agung itu di mana, rampok. Agama buatan siapa ini? Kok selalu niru-niru Islam gitu loh. Sikit-sikit niru Islam, sikit-sikit niru Islam, sikit-sikit niru Islam. Katanya juru selamatnya Yesus, tapi kok yang dipakai Islam punya Nabi Muhammad punya. Juru selamatmu siapa, Nabi Muhammad apa Yesus? Juru selamatmu Nabi Muhammad apa Yesus? Semua peringatan karena ada kejadian Juma. Jangan Juru tahu. selamatmu Nabi Muhammad atau Yesus? Kenapa kau pakai ajaran Nabi Muhammad? Yesus lah. Kenapa kau pakai ajaran Nabi Muhammad? Sahabat Yasmin syukran. Ayo, kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai Jumat? Kenapa? Muhammad tinggal Kenapa kau pakai Jumat? Kenapa kamu pakai Jumat? Tapi kau pakai ajarannya kan? Kenapa Ayo, kau pakai? kenapa kau tidak pakai Bible? Kenapa kau tidak pakai Bible? Kenapa kau pakai ajaran Nabi Muhammadku? Hari rayamu kau pakai ajarannya Nabi Muhammadku? Ayo, kenapa? Isi kalender Yesusmu tidak mengajarkan kamu. Jangan kalender-kalenderan, jangan alasan kalender. Masa kau beragama dasar pijakanmu kalender? Ada pajak. Agama apa itu? Agama apa itu dasar pijakannya kalender? Apa? Mana? Coba. Apa peringatan Dalam bahasa Yunani disebut pareskevi, hari di mana pengganti Yesus, dengar, hari di mana pengganti Yesus itu dibunuh, itu adalah hari pareskevi. Dalam bahasa Ibrani disebut hari Shishi. Mana Jumatnya? Mana? Bahasa Yunani hari Kamis pareskevi. Itu hari di mana pengganti Yesus ditangkap dan dibunuh dan disalibkan. Ayo. Sekarang pertanyaannya, apakah kitabmu itu ada Jumat? Tidak ada. Terus kenapa kau pakai Jumat? Kenapa kau harus pakai Jumat? Kenapa kau tidak pakai Pareskepi Agung, atau kau pakai bahasa Ibrani Shishi Agung? Kenapa? Kenapa harus pakai istilah-istilah Islam? Kenapa? Sekarang saya tanya kamu, yang bikin nama-nama hari siapa coba? Saya tanya sama kamu, siapa bikin nama-nama hari? Di dalam kitabmu hari apa yang ada? Di kitabmu hari apa yang ada? Di dalam Di kitabmu hari apa? Jangan siapa yang bikin hari-hari. Di kitabmu hari apa yang ada? Pengganti Yesus disalib dan dibunuh dan dikuburkan itu hari apa dia mati? Tuhanmu yang mati dengan jalan kutuk di atas salib itu hari apa dia mati? Dalam bahasa orang-orang pada saat itu hari apa? Hari apa? Pada zaman dulu nama-nama hari belum ada, yang ada pada saat itu cuma kata hari. Siapa? Enggak ada nama-nama hari. Belum ada nama-nama hari. Orang Yahudi buktinya mereka menyebut hari Sabat itu hari apa?
Ya. Mereka menyebut hari Makanya Sabat saya itu hari bilang apa? yang ada pada hari itu hanya hari Sabat, tidak ada hari Senin, Selasa, Rabu, itu bahasa Kata Indonesia. siapa? Orang-orang memperingati Yom Rison, Yom Seni, Yom Selisi. Mereka mengajarkan kemudian hari Rebi'i, Kamisi, Sisi, Sabaton. Mereka punya hari. Nah, terus kenapa kau menggunakan istilah Jumat sementara tidak ada Jumat di sana? Sekarang Jumat Ayo. bahasa apa coba? Sekarang Jumat itu bahasa Quran. Jumat itu bahasa Quran. bahasa Indonesia itu. Kalau kau bahasa Indonesia pula nenekmu kiper, itulah kau penjajah yang begitu, karakter paluka, karakter pencuri. Tidak Bukan, malu aku kau. herannya. Aku Tidak herannya malu, tidak malu kau itu punya agama. Katanya agama dari Tuhan, tapi harus menggunakan istilah Al-Quran. Membenci Nabi Muhammad, tapi dipakai istilahnya Nabi Muhammad. Itulah Di kau. Al-Quran. Itu namanya paluka jangang, paluka bembe. Itulah kau. Agamamu itu nggak jelas. Agamamu nggak jelas. Tidak punya pijakan dasar gitu loh. Ini ada Jumat Agung, pret. Apa yang Jumat Agung, pret. Nggak malu kau, nggak malu. Nggak punya agama, punya agama. Selalu plagiat kau Islam. Di dalam Bible tidak ada Jumat Agung, tidak ada istilah Jumat Agung di Bible, tidak ada istilah itu. Tapi dipakai ikut-ikut Islam. Islam kan ada Jumat berkah, ikut-ikutan Jumat aja, Jumat aja. Jijik aku lihat tuh, ngerti nggak? malam wajib ada kan, malam wajib Jijik ada kan. aku kau. Jijik lihat agama kau itu, jijik betul-betul jijik lihat agamamu itu. Daripada punya Sudah ada malam dibawa wajib, sama wajib penjajah menutupi masuk istrinya, ke katanya. Indonesia Apa pakai tiru-tiru Islam, agama yang tidak punya jati diri, tidak ada malunya sedikit pun. Menggunakan Jumat Agung, tidak ada malu sama sekali. Harusnya itu kau malu. Kau itu punya malu, harusnya kau punya malu. Agamamu kenapa Agama niru-niru Islam? Agama Kenapa siapa harus sekarang kau tiru-tiru yang Islam? Agama Kenapa siapa yang kau perlu harus dimaluin? niru-niru Kamu agama Islam? kamu jangan Kenapa? sebut-nama malu dalam sebuah agama. Kenapa kamu punya agama begitu? Kenapa? Hah? Gak ada dasar pijakannya sedikit pun. Pakai istilah Jumat Agung lagi. Itu Apa kan dasar agama pijakannya? Kristen, agama Apa Kristen coba? diakui- Kau agama gunakan Kristen dalam diakui Bibelmu, saya minta Indonesia. datanya. Saya minta agama Kristen data di diakui Bibelmu, Indonesia. ada enggak? Coba. Agama Kristen diakui Ada enggak di enggak? Indonesia? Bukan masalah agama Kristen, tuyul. Bukan masalah enggak. agamamu diakui atau tidak. Jadi Saya apa minta yang kau mau jelaskan kau bantah di di sana? mana di dalam Bibelmu ada kata Jumat Agung. Silakan. Kalau Jumat itu enggak ada dalam Alkitab, Ada. dalam Al-Quran Ada. pun enggak ada tulisan Jumat, Ada. enggak ada. Nenek Tunjukkan sama aku. kiper. Al-Quran surahnya saja ada. Surah Jumu'ah, surah Jumat saja ada. Jadi Tunjukkan kalau kau Jumat. jadi sekarang kau harusnya sadari agamamu itu agama plagiat. Membenci Nabi Muhammad, tapi ajarannya disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Paham kau Sekarang sini ya? gini loh, Jum. Kalender Kau yang sadar kau di pakai sini, sekarang, kalender apa coba? Itu Kau kalender sadar Masehi itu atau ya? apa? Kau sadar ya bahwa ternyata Jumat Agung itu nggak ada di Bible. Oke? Semua Kata peringatan Jumat karena ada itu cuma kejadian. diambil dari hari yang ada di kalender, di mana kalender Itu enggak, berdasar terhadap Kau Al-Quranul akui- Karim. Kau akui enggak Kalender Jumat? itu Segala sesuatu munculnya yang belakangan di diperingati Nusantara ada ini kejadian. lebih duluan Jumat 1400 tahun silam. Itu yang Anda harus tahu. Ya. Jadi kesimpulannya untuk Anda, tidak ada Jumat Agung di Bible. Titik. Itu menurut kami. Coba tunjukkan mana Jumat Agung di Bible. Mana. Makanya saya bilang Jumat. Tunjukkan sama aku, tunjukkan sama aku. Kalau Jumat Agung, kalau pesta Paskah ada, kalau Jumat Agung enggak ada. Tunjukkan. Enggak Kalau ada. Jumat enggak ada. Udah Paskah. selesai. Paskah yang ada, Paskah. Selesai. Saudara-saudara Sekarang ini Kristiani Jumat dimanapun ini, Pak. berada, Ini Anda bahasa sudah apa tahu sekarang? dari pengakuan saudara ini. Saya sebenarnya cuma butuh pengakuan dia bahwa di Bible tidak ada Jumat Agung. Titik. Dah selesai. Jadi kalau bisa tahun depan jangan bilang Jumat Agung, bilang aja Pareskepi Agung atau Shishi dalam bahasa Ibrani, Shishi Agung.
Shishi Agung. Jangan pakai istilah Islam. Jumat itu hanya milik kepunyaan umat Islam. Dalam hal agama ya, dalam hal agama. Kalau dalam hubungan kita, hubungan bangsa, persaudaraan sebangsa tanah air, silakan Anda menggunakan istilah Jumat. Tapi dalam prosesi agama itu harus punya landasan di dalam kitab kita masing-masing. Oke, paham sampai situ ya? Kalau kamu mau kemana dek? Aku mau mancing. Orang Kristen nih, kok mancing hari Jumat? Iya kak, karena hari Jumat ini saya yakin banyak ikan yang lagi menunggu saya di laut. Oh ya udah, pergilah mancing. Kristen loh itu, boleh. Kan ada hubungan dengan agama. Tapi kalau bertalian dengan agama, ya wong dasarnya Bible dong. Kok dasarnya kalender? Gimana toh? Ya itu baru nama hari ya. Itu baru penamaan hari. Belum kita masuk ke dalam inti. Hari ini hari apa? Hari Yesus menebus dosa. Ini lebih parah lagi kalau kita sudah masuk di situ. Saya masih dasar luarnya dulu. Untuk supaya dijadikan sebagai acuan bagi umat Islam, terutama yang tidak belajar tentang Kristologi, tanamkan kepada benak anak-anak kita. Orang-orang Kristen menggunakan istilah Jumat untuk perayaan agamanya, itu tidak ada dasarnya di Bible. Tak ada dasarnya di Bible. Jadi kalau dikatakan mereka Jumat Agung, terus anak-anak kita juga Jumatan, ingat, jangan-jangan itu adalah trik. Oke, silakan. Oten silakan naik. Saya rasa cukup tema tentang nama hari. Sekarang kita masuk ke dalam isi daripada apa yang mereka katakan Jumat Agung itu. Kita upas tuntas, betulkah Nabi suci yang mereka katakan Yesus, ataukah ternyata bukan Yesus yang disalibkan pada hari Jumat? Silakan dinaikkan teman-teman. Syukran, makasih dukungannya, Masya Allah. Halo, selamat siang. Dinda Dio minta naik ya. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Assalamualaikum Dinda. Pasti repot di bawah tuh. Urus ini orang naik turun. Memang banyak sih. Islam. Coba yang Muslim mohon untuk sabar dulu ya. Jangan naik dulu ya. Boleh ya. Biarkan saudara kita yang non Muslim dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Katolik Protestan. Halo. Halo, semangat siang. Semangat siang. Halo. Halo, selamat siang. Apa kabar? Ada onde-onde kah? Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
Halo. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Halo, selamat siang Ibu Aditya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang ingin disampaikan? Saya Islam, Bang. Terus minta sumbangan. Tolong yang Muslim mohon bersabar ya. Tahan dulu, sabar. Ini permintaan kalian membabi buta ini. Gak bisa kami tahan ini. Betul-betul. Ini kayak peluncur nih, kayak anak panah ini. Betul-betul minta dihentikan, tapi masih seperti apa, air hujan nih permintaannya. Apa nggak bisa ditahan dulu teman-teman? Bisa nggak ditahan dulu permintaannya Mas? Halo, selamat siang. Halo. Ya, saya nggak minta, Bang. Nggak minta. Terus? Saya Muslim. Oh iya, salah tekan mungkin abangku. Kok bisa naik ke atas kalau nggak minta ya? Salah tekan berarti. Tolong diperiksa dulu permintaannya teman-teman. Kalau ada namanya di sana, tolong dibatalkan ya. Kita mau diskusi dengan non-Muslim gitu. Kalau terlalu banyak permintaan dari bawah tapi Islam, ya gimana kita mau diskusi? Yang ada hanya ngurusin teman-teman yang naik turun ini. Itu loh maksudnya. Jadi kalau bisa diperiksa dulu apakah ada permintaan naik dari saudara-saudara atau gimana gitu ya. Diperiksa lagi teman-teman. Dibatalkan maksud saya. Dibatalkan permintaan naiknya. Halo, Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa saya naik sebentar aja. Siap. Kalau memang Gurunda itu dibikin pusing dengan teman-teman Islam yang minta multi tamu sengaja maupun tidak sengaja, tolong di multi tamu itu diklik Gurunda. Iya. Biar nanti Terus? saya yang bersihkan. Kemudian di ujung kanan atas itu ada bundaran pengaturan gerigi, kayak gerigi itu. Oke. Terus Di situ ada permintaan tamu itu. Matikan dulu Gurunda. Bawah. Izinkan tamu itu di bawah itu dimatikan dulu Gurunda. oke. Kalau memang nanti dibutuhkan itu hidupkan lagi. Sementara Gurunda nyari aja teman-teman Kristen yang memang mau berdiskusi di komentar itu, suruh ketik satu gitu aja dulu. Nanti Gurunda apa jam Mbak? Naikkan. Oke, baik. Sudah ditutup Gurunda. Nanti kalau memang dibutuhkan lagi, silakan. Ya. Masalahnya saya juga sebagai moderator nggak bisa
menghapus satu persatu karena saking banyaknya permintaan memang. Ya, itu Gurunda ya. Nanti Baik, saya teman-teman moderator juga Ahidio dibantu buang dulu yang ada di tamu itu Siap. dengan saya nanti. Siap. Ya, itu Gurunda ditutup dulu. Nanti kalau memang dibutuhkan buka lagi, dihidupkan lagi itu Gurunda. Pencet dengan petunjuk yang tadi, buka lagi. Baik. Ya, baik. makasih Gurunda. Assalamualaikum Bang Juma. Nah, itu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang? Salam dari Sulawesi Tenggara. Saya Muslim. Kenapa saya dinaikkan ini Bang Juma? Nggak tahu Bang, saya juga heran kenapa bisa mungkin Anda tidur, tangan Anda kepencet. Iya. Kita matikan dulu sementara ya teman-teman. Karena kalau kita tidak matikan ya gitu. Permintaan kencang sekali. Silakan teman-teman non muslim yang di bawah ketik satu ya, yang mau naik berdiskusi dengan saya silakan ketik satu. Silakan. Karena mereka kalau disuruh ketik 3 juga gengsian. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Katolik Salam. Ya, silakan teman-teman ketik satu untuk naik ke sini kita diskusi. Silakan kita siapkan tempat untuk kita berdialog. Silakan teman-teman. Ayo teman-teman silakan ketik satu yang mau berdiskusi ya. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Iya, silakan buka kameranya Bang. Kita diskusi baik-baik, pelan-pelan kita ya. Silakan. Ini Bang, Iya. Wah, saya tidak bisa buka kamera Bang. Kenapa? Karena follower saya belum banyak Bang. Yang buka kamera tidak bisa. Oh gitu. Ya, ya. Oke, selamat siang yang lain. Halo. 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 Halo, selamat siang. Halo, selamat. Semangat siang.
Silakan teman-teman. Permintaan ketik 1 yang mau berdiskusi dengan kita, silakan. Nanti dinaikkan. Silakan ketik 1 yang mau berdiskusi, teman-teman. Ada 2,5 yang ada di Komal ini. Silakan ketik 1 kalau mau berdiskusi, silakan ajukan permintaan. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Ya, siang Bang. Katolik Protestan? Halo Bang. Halo. Katolik Protestan, Abang. Yuk. Halo. Halo juga. Ayo teman-teman, ketik 1 yang mau berdiskusi. Ketik 1, kita bahas tema ini. Silakan. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Kami tidak masuk ke kamu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Ketik 1 teman-teman yang mau diskusi dengan kita dengan tema ini, silakan. Halo, selamat siang. Halo. Hai. Halo. Halo. Semangat siang. Halo. Aku Muslim Bang, turunin Bang. Bang Juma turun. Halo bro, selamat siang. Ya, semangat siang. Silakan, Mbak. Kenapa pakai judul begitu, kop di atas? Ya. Kenapa pakai judul gitu, Jumat Agung salah arah? Itu pertanyaan itu, Bang. Oh, itu pertanyaan. Iya. Jadi saya jawab, itu tidak salah arah, bro. Oke, menurut Anda Jumat Agung itu apa? Ya, kematian Yesus. Kematian Yesus Kristus.
Sorry, di sini tiba-tiba hujan. Noise. Kematian Yesus Kristus. Ya. Tapi yang mati di sana kan adalah orang yang dikutuk sama Elohim. Apa Yesus memang dikutuk, Bang? Itu versi kamu. Hah? Itu versi kamu. Bukan versi saya. Itu ajaran di dalam kitabmu sendiri, Bang. Enggak. Silakan buka kameranya dulu. Itu versi kamu dengan kelompok dari komunitas Arab. Gitu. Ayo, Bang, ayo. Buka kamera dulu, kita lanjut diskusinya, silakan. Udah, nggak usah. Gini aja. Ayo. Buka kamera dulu, baru kita lanjut diskusi. Tidak perlu, bro. Kamu nih, aku ngomong mau berapa kali. Kenapa nggak mau buka kamera? Enggak. Kamu kalau orang lain, kamu keras. Kalau dengan saya jangan cuma. Iya, makanya buka kamera. Jelas kamu, kalau cuma kamu itu kecil. Buka kamera dulu, abangku. Tidak perlu. Iya, berarti Kan biasa buat narasi. iya, buka aja kameranya. Jangan, buka aja kamera, Bang. Udah. Silakan buka. Aku tidak punya kelas dengan kamu. Aku cukup bilang gitu aja. Ya, kita beda lah pasti. Anda babi, saya manusia, Bang. Kamu yang binatang. Kamu yang binatang. Abang yang babi kok saya dibilang binatang, gimana sih abangku ini? Kamu yang binatang karena kamu selalu narasi. Dipancing sedikit langsung ngamuk. Sedikit ide pancing dia ngamuk dia, teman-teman. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, silakan saudara buka kamera, silakan. Oke, Katolik Protestan abang ini. Saya Katolik, Bang. Oke, sip, luar biasa. Silakan kita bahas tema ini, boleh ya? Tema yang mana, Bang? Yang Jumat Agung Salah Arah, Bang? Iya, betul. Salah arahnya di mana, Bang? Kalau boleh tahu. Salah arahnya karena Yesus diutus oleh Tuhan untuk dipercayai, bukan untuk disalib. Tapi Dan itu kan sudah tradisi dari dulu. Tradisi dari Kristen, iya tahu, paham. Masalahnya menurut Paulus, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Masa iya Yesus dikutuk, Bang? Anda percaya Yesus dikutuk? Dari mana datanya Yesus dikutuk, Bang? Nah, itu dia, saya juga bertanya kenapa Paulus memfitnah dia. Galatia 3 nomor 13. Tidak, sekarang yang kita tanyakan yang menurut tema itu Jumat Agung Salah Arah. Nah, saya mau tanya sama abang, salahnya di mana? Ya itu tadi, Anda menganggap yang disalib itu. Maksudnya salahnya apa nggak boleh pakai Jumat atau nggak boleh pakai apa gitu? Bukan nggak boleh pakai Jumat. Karena memang dari dulu harinya memang hari Jumat. Bukan hari Jumat sih, karena memang hari Jumat ada di Bible. Kalau Jumat itu memang tidak ada di Bible, tapi itu kan ada. Udah selesai. Dari zaman ada. dulu itu. Sudah, Bang. Anda sudah akui tidak ada di Bible. Ini bukan menurut ini apa sih, Bang? Ya nggak ada di Bible. Udah selesai. Nggak ada di Bible kan? Karena orang dulu memang tidak memakai bahasa Jumat. Orang pakai hari pertama, kedua, dan seterusnya. Iya, artinya memang nggak ada kan hari Jumat di Bible? Lah memang di Bible tidak ada, tapi itu kan
prediksi dari semua orang dari seluruh dunia Ya, itu kan berarti- pakai hari pertama, kedua sampai hari Sabat. berarti cuman hari ini, hari apa? Kalau kita lihat hari Sabat, berarti kan hari Sabtu. Kalau hari Jumat itu kan sekarang konteksnya kan kita sementara kan di Indonesia, makanya Iya. dipakai Jumat. Dia Di bangkit hari luar sana tidak mungkin memakai Jumat, kan tidak pakai kata Jumat. Yesus itu bangkit hari apa, Bang? Ya bangkit dari antara orang mati. Hari apa? Ya hari ke-6 itu hari sebelum hari Sabat, hari Jumat. Ya, hari Sabat. Enggak, bangkit dari kubur. Tuhan Anda keluar dari kubur itu hari apa? Itu hari Minggu. Hari Sabat. Ya, Sabat Sabtu. Kan 3 hari kita mundur hari. betul. Nah, Sabtu, hari Jumat. Berarti Kamis, Bang. Yesus mati hari Kamis. Enggak. Dia hari Jumat karena hari sebelum hari Sabat. Bangkitnya Itu hari apa? Dia bangkitnya kan hari Minggu. Nah, hari Minggu. Kok hari Minggu? Katanya bangkit hari Sabat. Kalau dia bangkit hari Sabat dan dia mati hari Jumat, bangkit hari Sabat, berarti dia cuma 1 malam. Coba abang ini diperbaiki lagi. Yang mana yang betul? Mana yang betul sebenarnya di dalam agama saudara ini? Ayo, ayo Bang. Yunani hari Sabat. Sabat itu hari Sabtu. Terus kemudian dia mati hari Jumat. Berarti Jumat Sabtu. Katanya 3 hari 3 malam. Kabur. Bangkit di hari Sabat. Atau hari apa bangkitnya? Mana yang betul ini teman-teman Kristen? Dia bangkit hari Sabat kah? Atau bangkit hari Kiriaki kah? Atau hari apa? Setahu teman-teman di bawah, mereka percaya hari apa meninggalnya, bangkitnya Tuhan mereka? Hari Sabat. Ya, Sabat bangkit hari Sabat kah? Atau gimana? Yesus bangkit hari apa? Ada yang tahu? Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Oh, turun. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo, saudara. Maaf nih kepencet. Kecempet. Kecempet. Oh, kecempet. Oke. Halo, selamat siang, saudara kedai. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo. Ya, jadi teman-teman, terkait dengan bangkitnya Tuhan mereka itu hari Minggu kan ya. Minggu bangkit 3 hari 3 malam. Kalau nggak salah kan itu pagi-pagi buta itu ya.
pagi buta. Berarti hari Minggu baru masuk berapa jam itu? Nah, gimana ceritanya itu kira-kira ya? Dia bangkit hari Kiriaki, hari Minggu. Bangkit di hari libur. Bangkit di hari libur. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Jadi sudah dua yang mengakui bahwa di dalam Bible itu nggak ada hari Jumat ya teman-teman. Tidak ada Jumat. Tapi mereka merayakan agama mereka dengan menggunakan istilah Jumat itu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu, tetap semangat ya. Iya, semangat. Semangat terus, Abang. Teman-teman, saya harap juga semangat. Oleh karenanya jangan minta permintaan. Selain non-muslim, makanya di bawah dibilang yang non-muslim itu ketik 1 gitu. Ketik 1, habis itu bisa kita naikkan. Itu teman-teman. Karena tema ini disajikan untuk teman-teman kita yang non-muslim, bukan untuk kita bahas internal kita gitu, tapi dibahas untuk mereka yang merayakan. Begitu teman-teman. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Siang juga. Katolik Protestan? Saya Katolik. Oke, bisa buka kamera, silakan kita diskusi. Maaf, tidak bisa. Kenapa? Ayolah, buka aja, nggak apa-apa, santai aja kita. Kita cuman berdua kok di sini, nggak ada yang lain. Jadi tidak ada yang perlu ditutupi. Abangnya orang mana? Aku Makassar. Oh, agamanya apa? Aku Muslim, sama seperti Yesus. Saya Gitu. juga di Makassar. Sama ini, bisa ketemuan ini. Lulusan teologi bukan? Enggak, saya kerja, Bang. Oh ya sudah, buka kameranya lah. Nggak usah malu-malu, biar kita bisa jumpa nanti kan. Jalan-jalan, ngopi kita bareng-bareng, kan gitu. Buka aja kameranya. Aku orangnya baik kok. Tuh mukanya, baik kan? Bukalah kameranya. Masa malu-malu sama abang? Ade ini sudah punya suami? Udah punya suami? Halo? Hai, sudah punya suami belum? Halo? Oh, masuk kamar pakai jilbab. Halo? 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 Kok enggak Kemana orangnya? Kok enggak dengar sih? Enggak dengar. Iya. Makanya buka kameranya biar kelihatan di sini. Iya. Habis itu kita diskusi pelan-pelan.
Ayo. Aku belum ada suami, aku masih anak muda. Oh sama, saya pun tak ada suami, sama kita. Aduh, Istri. pas banget. Istri bang, bukan suami. Oh iya, maksud saya gitu tadi. Istri maksudku, istri. Iya, istri. Makanya buka kamera aja, mana tahu bisa sharing-sharing. Banyak Apa? sekali penontonnya, repot sekali ini yang typing di bawah. Biarkan aja, anggap saya kita cuman berdua, bertiga dengan Tuhan. Anggap saja mereka nggak ada. Enggak, saya masuk ini cuma mau bertanya. Apa tuh? Saya sudah pernah nonton live-nya abang, saya sudah pernah ikuti selalu berdebar soal agama ya. Bukan berdebat. Oh iya. Tapi ini kakak tulisnya di atas Jumat Agung salah arah, tanda tanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini. Salah arah. Kalau orang Yahudi, Ya. mereka menebus dosa dengan binatang. Iya. Tapi kalau saudara kami Kristen nebus dosa dengan manusia. Maka pertanyaan, apakah Jumat Agung ini salah arah? Gitu maksudnya. Karena kalau orang Yahudi kan nebus dosanya pakai binatang. Menurut umat Katolik ya, Jumat Agung itu tidak ada, maksudnya Jumat Agung itu benar sesuai firman Tuhan. Kalau abang Islam berarti Al-Quran, kalau kami Alkitab ya. Iya, Bible, iya. Sesuai firman Tuhan ada di Matius di pasal 13 kalau tidak salah itu ada tertulis juga Yesus bangkit dan menebus dosa manusia. Jadi Jumat Agung jadikan sebagai menebus dosa umat manusia begitu. Tapi kalau dia mati untuk nebus manusia dari dosa, kenapa di dalam Roma 8:10 Kristen kalau ada Yesus di dalam dirinya, maka Kristen mati karena dosa? Gimana itu? Buka kameranya lah, saya kok kayak bicara dengan kursi. Ayolah buka kamera, nggak apa-apa. Buka kameranya, pelan-pelan. Oke. Ya gitu dong. Ya. Nah kan kalau gitu kan cantik kelihatan, Masya Allah. Kalau menurut saya sih, Oh subhanallah. kalau Ya. menurut saya sih Kristen sama Katolik itu Alkitabnya sedikit berbeda ya. Iya. Tidak sama begitu. Mungkin sama, tapi kalimat dalam Alkitabnya itu yang lain beda. Jadi mungkin Kristennya lain, kami Katoliknya lain begitu. Iya. Kenapa dimatikan kameranya? Dia sendiri mati lah bang. Hah? Dia sendiri mati kok. Nyalakan lagi. Nggak apa-apa. Ada ini memang masih muda kali. Kayak orang dari peranakan India ya. Tidak, saya orang Kupang, NTT. Oh, pantasan cantik manis. Luar biasa. Jadi begini, Adek. Kenapa saya berbicara terkait dengan Jumat Agung ini? Ya. Kalau orang-orang Yahudi itu kan nebus dosa pakai binatang kan ya? Iya, mungkin. Nah, terus kenapa di Kristen dosa ditebus dengan menggunakan manusia, jadi bunuh korban gitu? Tidak, sesuai perjanjian lama. Sesuai perjanjian lama, kami juga menyembah Tuhan, menebus dosa menggunakan kambing. Di mana itu? Oh, di perjanjian lama, ya. Ya, di Imamat 1-2. Tapi di Kristen kenapa harus manusia gitu loh? Kalau tentang Kristen tidak tahu. Kalau Katolik memang ada. Iya, kalau Katolik maksudnya. Pada hari ketiga itu Yesus maksudnya pada malam Kamis, berarti kemarin hari Kamis Yesus membasuhi kaki murid-muridnya, dan pada hari ini Jumat Agung Yesus menyerahkan Yudas Iskariot menjual Yesus, dan Yesus menyerahkan
dirinya untuk menebus dosa manusia, dan pada hari ketiga Yesus bangkit kembali dan naik ke surga. Begitu menurut kami kalau Katolik. Jumat Agung. Iya. Iya. Maksudnya gini, kalau misalnya dia naik ke surga, artinya kan ada dua hal. Bisa aja dia langsung naik tanpa penyaliban, bisa juga melalui salib dulu baru dinaikkan. Nah, sekarang jadi permasalahan di sini, kenapa harus nebus dosa pakai disalib gitu? Apakah Yesus tidak bisa menebus dengan mengatakan dosamu telah diampuni? Kenapa harus mati gitu? Kenapa harus disalib, dianiaya gitu? Jadi ini harus berdebar lewat mic. Bukan berdebat. Oh iya, berdebat. Kalau soal kenapa Yesus, tunggu ya. Iya. Ada ini sekolah STT enggak? Iya bang, Sekolah STT? enggak. Oh. Di Makassar ngapain? Ikut suami? Oh kerja. Saya kerja. Oh kerja. Aku selesai. Iya. Yesus dibangkitkan karena untuk membebaskan Lazarus, Nabi Lazarus, karena semua orang berteriak untuk membebaskan Lazarus dan menyerahkan Yesus sebagai penggantinya. Lazarus kan udah dibangkitkan, adik. Saudaranya Maria itu. Nah, dia kan udah bangkit itu. Oh, Lazarus lagi bukan. Siapa ya? Saya sebut salah ya namanya. Bukan Lazarus. Lazarus itu kan dibangkitkan dari kuburan. Ini bukan. Siapa dan? Bom bukan? Bukanlah. Yudas. Yudas bukan. Yudas itu pengkhianat. Itu dia yang mengkhianati Yesus. Bagaimana kalau ternyata yang disalib itu justru Yudas? Maksud abang bagaimana ini? Kan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Bukan, menurut kami kalau yang disalib itu bukan yang dikutuk, tapi yang bersalah. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi penciptaannya, maka dia rela disalibkan demi menebus dosa manusia. Di situ dikatakan di Galatia 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti yang dikutuk ini kan pendosa. Nah, sementara Yesus tidak pendosa. Yang pendosa di situ Yudas. Iya, tapi waktu malam perjamuan itu Yesus berkumpul bersama murid-muridnya. Sebelum itu Yesus sudah tahu bahwa dirinya akan diserahkan kepada prajurit-prajurit. Jadi sebelum dia serahkan diri, dia sudah mengetahui bahwa iblis akan menggoda Yudas dan Yudas akan menjual Yesus kepada prajurit-prajurit itu. Iya, betul. Yesus tahu dia akan diserahkan, bla 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 dan seterusnya. Namun kan yang berlaku bukan kehendak Yesus, tapi kehendak Bapa yang ada di surga. Kan itu intinya. Nah, sedangkan Bapa tidak mau menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Tidak mau Bapa itu. Nah, berarti ketika ada upaya membunuh Yesus, Bapaknya menggantikan Yesusnya dengan orang lain. Yang kemudian para penyalibnya dianggapnya Yesus. Itu bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Bahwa Yesus yang disalibkan, maksudnya yang mereka sangka Yesus ini yang mereka salibkan, itu telah dijadikan menjadi Kristus bagi mereka yang menyalib itu.
Seperti itu adik. Jadi tidak ada alasannya kenapa harus Yesus orang benar ini yang disalib. Karena yang harus disalib itu adalah orang yang berdosa, orang yang dikutuk oleh Elohim, orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Sedangkan Yesus tidak melakukan dosa, berarti bukan Yesus yang disalib. Begitu. Jadi menurut abang itu Yesus tidak bersalah dan tidak pantas untuk disalib. Iya, gak pantas. Yang disalib itu harusnya bom-bom atau siapa gitu. Kenapa harus Yesus? Yesus itu orang suci loh. Yesus orang suci, orang benar. Harusnya kita percaya dia. Karena kata Bible, barang siapa yang percaya aku tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, percayalah dia, jangan disalib. Orang yang disalib itu maling, pencuri, pemerkaos, pesina. Itu yang disalib. Jangan Yesus. Yesus itu orang benar, dia juru selamat. Juru selamat kok disalib. Makanya Mungkin menurut begitu, tapi di dalam agama kami tidak seperti itu. Kami tidak menyalahkan Yesus. Kami juga tidak berniat untuk membebankan dosa kami kepada Yesus. Tapi melalui perjanjian lama berturut-turut, ya firman-Nya begitu. Yesus akan lahir ke dunia dan ia akan menebus dosa manusia. Kalau dalam firman kami ya. Itu tulisan itu muncul nanti setelah tragedi penyaliban, adik. Untuk dicocokkan supaya tragedi penyaliban itu bisa diyakini, dipercayai oleh orang-orang Katolik bahwa inilah keselamatan itu. Padahal tidak ada dasar pijakan orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena dosa, nggak ada. Orang-orang Yahudi menyalib Yesus, ingin menyalib Yesus karena cemburu doang, iri karena Yesus itu ganteng, cakep, sehingga mereka bunuh Yesus. Karena kalau kita biarkan Yesus hidup, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Nah, mereka orang-orang Yahudi tidak mau kalau banyak orang yang percaya kepada Yesus. Makanya mereka hentikan misi penyelamatan itu, berupaya untuk membunuh Yesus dengan kesaksian-kesaksian bohong, tipu muslihat, dan seterusnya. Gitu. Oh, kalau menurut kami sih, Yesus berkata, setelah aku membasuhimu, kamu juga akan membasuhi kakimu, sebab aku akan mati, namun aku akan bangkit pada hari ketiga, namun kalian akan mati untuk selama-lamanya. Jadi menurut ini kami percaya bahwa Yesus menebus dosa kami dan mengasihi kami dan menyayangi ciptaannya. Makanya ia rela disalib demi menebus dosa manusia. Oke, boleh adik ini temukan dalilnya di mana biar saya dengarkan. Maksudnya bagaimana? Ketika adik mengatakan aku mati untuk dosa kalian, itu di mana tertulis? Sabar ya, kita cari di Alkitab. Kalau saya langsung sebut tidak ada keyakinan. Oke. Dicari dulu, dibacakan sama abang ya, biar abang dengarkan. Oke. Yang di bawah silakan bikin kopi dulu. Bikin kopi dulu, nyuci, belanja di warung, bikin keripik, goreng sambil nyimak. Kapan lagi kita dapat tamu cantik begini? Biasanya ya nah itu, halo Bang Suma, saya mendukungmu, saya dari planet Pluto, udah lama saya ngikutin abang. Daripada kayak gitu, mending ada ini kan? Iya, silakan adik cari dulu dalilnya, kalau ada dibacakan kepada kita di sini. Alah, yang dibawa juga terlalu lebay. Ada ini manis pakai baju kuning. Alah, lebay kali pun. Loh, orang lagi mau belajar, nggak usah nggak usah disanjung-sanjung. Nanti adiknya nggak datang lagi nanti. Aku udah pernah nonton live abang.
Oh ya, gitu ya. Apa kesannya? Kesannya di gimana Dek setelah nonton Abang debat? Berdebarkah? Aku kenal abang sama Siapa? satu om, saya tidak tahu ya. Tapi saya baru masuk, saya langsung keluar karena saya dengar itu berisik sekali ya. Banyak yang type aneh-aneh, saya langsung keluar. Iya. Oke. Sabar ya teman-teman di bawah, sabar. Jangan ikut berdebar. Gimana? Banyak ya muslim penontonnya. Iya, ada muslim, ada juga pastor, ada pendeta kadang. Udah dapat belum? Aku cari lewat HP biar cepat ya bang. Lewat. Boleh, silakan. Iya, silakan. Ya, yang penting yang dibawa jangan mendesak. Ganti. Mau diganti sama siapa? Mau diganti sama siapa? Sama Dina Kores. Kita cuma ada satu orang ini, teman-teman, sabar. Biarkan beliau dulu belajar. Ada pula nikahi Bang Smek. Emang lu pikir seenak itu anak orang? Aduh, parah juga ini kawan saya ini. Sikit-sikit nikahin, sikit-sikit kawinin, 50 juta. Bang Gurunda kasihkan aku, ada lagi nih yang di YouTube minta juga dikasih. Alah, udah bakar ikan aja dulu. Hilda Ismail minta yuk dikasih. Dada aja. Ya udah dapat Dek. Apa katanya ini? Tumben katanya. Biasanya dipanggil Abah aja. Panggil Abang. Cerewet juga di bawah. Tumben dipanggil Abang, tapi biasanya dipanggil Abah. Apa dalilnya coba? Apa dalilnya? Harus kayak gitu? Enggak mestilah. Ada lagi yang dia istriku itu. Jangan macam-macam Bang semua. Iya enggak. Santai aja. Saya cuma ingin beliau belajar. Itu aja sih. Kalau sudah ada pendeta, baru kita, oh ini ada beritakan kebenaran. Hai. Selamat siang. Iya siang, saudara buka kamera silakan. Masa dikalah sama anak gadis? Ayo. Protestan kan? Open cam dulu lah, Kristen saya. Buka. Tapi tanpa open cam lah. Buka kamera, dibilang tuh kebiasaan lama. Pakai masker aja atau pakai helm. Helmnya diputar ke belakang, nggak apa-apa. Salah. Iya. Oke, kita ada 2 tamu. Ini anak muda, yang satu cantik, yang satu ganteng. Mantap kali, Bah. Abah Zuma, janganlah. Di depan anak gadis kok dipanggil Abah Zuma. Nggak ngerti perasaan juga orang ini. Jangan kayak gitulah, Abang. Aduh, lucu kalian. Kok lama kali Bang? Ambil kita. Oh iya. Kumat katanya, enggak lah, biasa aja pun.
Yanti. Yanti. Oh, udah ada tamu baru ya? Iya, biar kita ramai. Oke. Bang Juma. Siap. Untuk mana buat dokternya? Ya, silakan. Yang mana dalilnya tadi? Itu tadi tentang Tuhan Yesus ya? Iya. Menurut dalilnya Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu bagus dalilnya. Menarik kali dalil itu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, akan kita yang ada di Indonesia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, kan gitu ya. Nah, jadi di situ diceritakan kita harus percaya kepada Yesus, bukan dia mati untuk disalib, tapi barang siapa yang percaya, bukan barang siapa yang menyalib, tapi barang siapa yang percaya, kan? Ya. Nah, bukan barang siapa yang menyalib, tapi barang siapa yang percaya. Justru adik, yang menyalib Yesus itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya Yesus disalib. Betul tidak? Maksud abang itu tentang Yudas. Orang-orang yang menyalib Yesus, berupaya menyalib Yesus, itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang yang tidak memperoleh hidup kekal, yang menyalib Yesus. Sedangkan orang yang percaya Yesus, itu tidak akan mungkin menyalibnya. Betul tidak? Sebenarnya Yesus juga tidak sampai mau disalibkan, tapi mungkin ada tuduhan juga ya, hingga Yesus bisa sampai disalibkan. Tuduhan-tuduhan itu muncul, adik, adalah tuduhan-tuduhan palsu yang ditujukan kepada Yesus supaya bisa dijadikan alasan untuk membunuhnya. Coba baca di Markus 14 nomor 1, coba. Bisa enggak? Di Bible, buka aja manual. 14 nomor 1. Jadi salib itu karya orang-orang yang tidak percaya. Markus pasal 14 ayat 1 ya bang? Iya. Coba dibaca. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Sebab kata mereka, jangan pada waktu itu. Tipu muslihat, kan? Mereka berusaha untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Satu lagi, Matius 26-nya boleh dibuka. Nomor 4. Matius 26. Matius 26. Okay. Ayat berapa? 4. Matius 26. Dan mereka membuat rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Nomor 59. Ayat 5. Dan mereka membuat rencana untuk
Oh, 5. Mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya 59. ayat 59. Iya, Oh, ayat 59 ya Tuhan. ya Tuhan. Imam-imam kepala dan seluruh anggota Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Berarti orang-orang yang menyalib Yesus adalah orang yang benci Yesus. Penyaliban itu adalah kerja daripada orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang tidak percaya. Jadi penyaliban itu adalah hasil kerja orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan kita bisa memperoleh hidup kekal kalau kita percaya Yesus. Artinya kalau kita percaya Yesus, jangan disalib dong. Kita harus kasih Yesus tumpangan. Jangan disalib. Kita harus lindungi dakwanya dia, misi penyelamatannya, jangan malah diganggu, malah disalib. Jadi adikku yang cantik, Junita, penyaliban itu tidak menyelamatkan. Penyaliban itu adalah justru membuat kita masuk ke neraka kalau kita percaya. Kenapa? Karena itu adalah karya orang-orang yang membenci Yesus. Harusnya salib itu kita musuhi. Kenapa? Kita cinta Yesus nih. Kita sayang sama Yesus. Tiba-tiba ada orang yang menyalibnya. Ya, kita harus benci yang menyalib. Kita benci penyaliban itu. Kenapa? Karena membunuh orang yang kita cintai. Jadi salib itu adalah karya orang-orang yang membenci Yesus berdasarkan dalil. Masa kita harus menerima hasil pekerjaan orang-orang yang membenci Yesus? Jangan dong. Gimana Bang kalau yang bilang itu Yesus? Gimana kalau bilang itu Yesus? Yesus katakan tentang penyaliban itu Yesus yang katakan. Coba. Contoh tentang Matius 20 ayat 17 sampai 19. Di situ dikatakan gini, tatkala Yesus pergi naik ke Yerusalem, maka dibawanya ke-12 muridnya saja, lalu berkata, boleh Mbak Yunita baca Matius 20 ayat ke-17 sampai 19. Matius 20 ayat 17 sampai 19. Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Oh, 17. Silakan. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. 19. Akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya dia diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Terus ada pula ayat-ayat yang lain, pasal 16 ayat 21, pasal 17 ayat 22. Tunggu. Saya tanggapi dulu ya, Tadi kan kita sepakat tuh bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang membenci. Itu poinnya dulu. Ya betul. Saya. Orang yang membunuh Yesus adalah yang membenci Yesus, ya. Nah, oke. Orang-orang yang membenci Yesus ini sejalan nggak dengan pikiran Tuhan? Ya, mereka ingin membunuh Yesus, seperti nggak sejalan harusnya. Tidak sejalan, oke. Ya, tidak sejalan. Berarti Tuhan tidak ada di pihak para penyalib. Ya. Oke, baik. Nah, ketika saudara membaca Matius 17 tadi, murid-muridnya ke Galilea, itu kan keterangan. Lalu kemudian Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yerusalem, Bang. Iya, ke Yerusalem, ke Galilea. Coba dibaca dengan baik. Ke Yerusalem atau ke Galilea? Ke Yerusalem, Bang. Oh, kok bisa? Coba dibaca ulang deh. Coba dibaca ulang. Ke Yerusalem. Matius 17 nomor berapa? Nomor 22 kan? Matius 20 ayat 17. Oh, Anda salah. Di Matius 17-nya yang saya maksud. Matius 17 di situ dikatakan bahwasanya diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak Manusia diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak Manusia kan bisa siapa aja.
Lalu dikatakan karena kamu kurang percaya, sebab aku kemudian berkata kepada kamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar sawi, kamu akan berkata kepada gunung ini pindah, dan seterusnya. Kan begitu dalilnya. Nah, lalu ketika kita melihat apa yang tertuang di dalam kitab ini, nomor 23-nya jelas di sana dikatakan oleh Yesus bahwa mereka membunuh dia. Dia siapa? Kenapa dia tidak mengatakan mereka membunuh aku? Itu yang pasal 17. Iya, mereka membunuh aku. Kenapa dia mengatakan mereka akan membunuh dia? Tatkala mereka itu berjalan-jalan di tanah Galilea, kata Yesus kepada mereka itu bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang. Jadi itu anak yang manusia. bukan Nah, sekarang memang pernyataan anak manusia ini ditunjukkan kepada Yesus. Karena itu kan bicara tentang bahasa, pemakaian bahasa yang mereka pakai pada masa itu. Tentunya pemakaian bahasa yang pada saat itu berbeda dengan kita saat ini. Karena kalimat yang ada itu sangat jelas menyatakan bahwa dia memberitahukan tentang dirinya. Judulnya aja Bang, Tuhan Yesus memberitakan hal sengsaranya pada kedua kalinya. Oke, baik. Ya. Ketika dia mengatakan, ketika dikatakan mereka akan membunuh dia, pernah nggak Anda mendengarkan Yesus berkata tidak akan ada orang yang bisa membunuh aku, tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku? Pernah nggak? Yohanes berapa? Yohanes 7? Yohanes 10? Tidak akan ada orang yang mengambil, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, tidak ada yang bisa membunuh aku, nggak ada. Lalu siapa ini yang dibunuh sama orang? Ya, memang. Nah. Yesus berkata tidak ada yang bisa membunuh aku. Nah, terus yang tadi di Matius 17, mereka akan membunuh dia. Menurut iman kami, menurut ajaran kami ya, Yesus dilahirkan untuk menebus dosa manusia, sebab Allah mengirim Yesus melalui Bunda Maria yang masih perawan hingga untuk dibunuh atau untuk dipercayai? Kan untuk dipercaya, adikku Junita yang cantik jelita se-RT, bukan untuk dibunuh. Iya, memang bukan untuk dibunuh. Yang membunuh ini kan orang-orang yang membenci dia. Kenapa kita harus berkongkol dengan mereka? Kenapa saudara saya Katolik dan Protestan memberikan legitimasi pengesahan pembunuhan itu terhadap orang-orang yang membenci Yesus? Ayo loh. Kan Yesus sendiri mengatakan tidak ada orang yang bisa membunuh aku. Nah, mereka membunuh dia. Kok Yesus dibunuh? Alasan kenapa Yesus dibunuh karena mereka tidak suka Yesus melakukan mujizat di saat waktu Paskah. Karena di waktu Paskah Yesus mengajar tentang agama di rumah Bait Allah, sehingga pada waktu itu ada seorang nenek yang sudah sakit, mungkin kalau tidak salah 45 tahun ya, kalau tidak salah. Dan di saat itu Yesus menyembuhkannya. Dan pada saat itu mereka mengambil alasan ya. Mereka mengambil alasan sebagai alasan karena apa? Tidak boleh melakukan mujizat dalam masa Paskah. Enggak dong sayang. Enggak. Enggak ada dasar. Itu adek, tadi kan kita sudah membaca bagaimana orang-orang itu mencari-cari alasan, kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat agar mereka punya dasar untuk menyerahkan Yesus disalib. Maka mereka mengarang cerita berbagai macam tuduhan fitnahan. Itu bisa kita lihat di Matius 27:18. Apa kata Gubernur Pilatus? Mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Dengki mereka yang mendasari membunuh Yesus, menyalib Yesus. Nah, coba lihat di dalam Yohanes 10 yang saya bilang tadi. Yohanes 10 nomor 17-18. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku, yang dapat membunuh aku, nggak ada.
Makanya dikatakan anak manusia dan mereka akan membunuh dia. Dia yang dibunuh ini adalah yang pantas untuk disalib. Makanya tadi ku bilang, kalau kita cinta Yesus, jangan dong disalib. Kita harus berdiri di depannya Yesus untuk membentengi dia agar tidak disalib. Kita lawan orang-orang yang ingin menyalibnya, kan gitu. Ini Bang data-datanya, data-data. Betul. Tuhan Yesus memberitakan hal sengsara pada pertama kali. Daripada masa itulah mulailah Yesus menyatakan kepada di mana murid-murid. Matius 16? Matius 16. Coba baca nomor 23-nya nanti. Bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem, lalu merasai banyak sengsara daripada orang tua-tua, daripada segala imam dan ahli Taurat, sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pula pada hari yang ketiga. Itu penyampaian pertama. Iya, dari penulis Matius kan? Ya, ada juga penyampaian kedua. Penyampaian kedua ini pasal 17. Ya, ayat yang ke-22. Tatkala mereka berjalan-jalan ke tanah Galilea, kata Yesus kepada mereka itu bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang, lalu mereka itu akan membunuh dia. Membunuh dia. Dia akan bangkit pula, maka murid itu sangat berduka cita. Ya, itu sekarang penyampaian kedua. Kemudian penyampaian ketiga, banyak penyampaiannya. Silakan. Mana lagi? Silakan. Di mana lagi? Lukas 22. Lukas 20. Kalau Yesus hendak pergi naik ke Yerusalem, maka dibawanya ke-12 muridnya saja, lalu berkata kepada mereka itu di tengah jalan itu, bahwa kita ini akan pergi naik ke Yerusalem, dan anak manusia ini akan diserahkan ke tangan kepala imam dan ahli Taurat, maka mereka itu akan menghukum dia mati, lalu menyerahkan dia ke tangan orang kafir supaya ia diolok-olokkan, disesanya, serta disalibkannya, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit pula. Jadi boleh saya tanggap bahwa sebelum penyaliban itu terjadi, Tuhan Yesus sudah memberitahukan. Bahkan itu sudah dinyatakan di dalam kitab Yohanes. Yohanes katakan gini, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dari penyaliban tadi, dia bagaikan anak domba. Itu gambaran bagaimana perjanjian lama itu pengorbanan. Karena itu Yohanes 1 juga, Yohanes 3 ayat yang ke 14, sebagaimana Musa menaikkan ular di padang belantara, begitu juga wajib anak manusia dinaikkan. Itu bicara tentang penyaliban yang akan terjadi kepada Yesus dengan penebusan. Karena ayat-ayatnya ada, datanya ada. Nanti kita bahas itu. Sumbernya ada, datanya ada. Jadi saya bicara dengan data. Baik. Dengarkan saya. Duluan mana tragedi penyaliban dengan adanya buku-buku ini yang Anda baca? Duluan mana tragedi penyaliban dengan buku-buku yang Anda baca barusan? Coba dibuka mic-nya. Tentunya kan kejadian tadi kemudian ditulis oleh murid-murid. Bagus. Nah, dengarkan. Ketika mereka menulis, yang mereka ingin sampaikan adalah fungsi penyaliban, tujuan penyaliban. Digiringlah penulisan itu mengarah kepada penebusan dosa dan seterusnya dan seterusnya. Anda boleh berbangga dengan tulisan itu sekiranya tulisan itu lebih dulu daripada Yesus disalib. Ini masalahnya adalah syaratnya kepentingan Roma Yunani terhadap penyaliban ini, sehingga tulisan-tulisan yang mengarahkan seperti keinginan mereka itu diterima, sedangkan tulisan yang yang bertentangan dengan agama mereka, ajaran nenek moyang Roma Yunani itu ditolak, seperti Injil Filipus dan seterusnya, Barnabas ditolak semua yang tidak bercerita terkait dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisnya ini kan bernarasi seperti itu adanya berdasarkan kesaksian-kesaksian, bukan mereka melihat langsung. Sama seperti yang Anda baca Matius, sama seperti Yohanes, itu kesaksian orang. Penulis buku Matius bukan murid Yesus, penulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Apa bukti Matius bukan murid Yesus? Baca di Matius 9 nomor 9, Yohanes 21 nomor 24. Mereka hanya mengumpulkan berita-berita yang ada. Itu yang pertama, itu yang kedua. Yang ketiga,
ketika Anda membaca pengantar Matius, khususnya di Matius 16, pengantarnya di sana mengatakan Yesus pergi bersama dengan murid. Untuk apa dia pergi ke sana bersama dengan murid? Untuk supaya dia ke Yerusalem menanggung penderitaan dari pihak-pihak tua, imam-imam, ahli Taurat, bla 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 dan seterusnya. Dan dia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu narasi penulis. Narasi penulis yang sudah dituliskan, yang belum dituliskan pada saat kejadian. Matius dituliskan itu di tahun kurang lebih tahun 60-an. Berarti narasi penulisnya ini seakan-akan menyaksikan Yesus berbicara seperti itu. Nah, coba Anda lihat di data nomor 23 di Matius 16 ini. Matius 16 nomor 23-nya. Ketika Petrus menarik Yesus, apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Kamu hanya memikirkan engkau adalah satu batu sandungan. Engkau hanya memikirkan, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nah sekarang, tadi tentang penyaliban-penyaliban, kita sepakat bertiga. Penyaliban itu bukan keinginan Tuhan. Penyaliban itu keinginan iblis. Keinginan orang-orang mahkamah agama. Berarti Anda ketika mengakui itu berseberangan dengan pemikiran Tuhan, berarti Tuhan tidak memikirkan menyalib Yesus. Catat itu. Yang memikirkan menyalib Yesus adalah orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, dan ahli Taurat. 4 kekuatan ini yang membuat saksi palsu, tipu muslihat, rencana busuk untuk menyalib Yesus. Nah, itu bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Tidak mungkin iblis dan Tuhan sejalan. Berarti ketika Yesus datang ke Yerusalem, menyerahkan dirinya sekalipun, untuk dibunuh sekalipun, penciptanya, Bapaknya, Tuhannya, Elohim yang mengutusnya, punya rencana lain, yaitu menyelamatkan orang benar dan menggantikannya dengan pengkhianat dan orang fasik. Memang ada rencana membunuh Yesus, menggiring Yesus, dan Yesus memang datang ke situ. Tetapi ingat, Yesus kan berdoa, Lukas 22, 43, 44. Bapak, dia ngangkat tangan ke Bapak loh. Bapak, andai saja boleh, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku. Nah, tapi atas kehendakmu, atas pemikiranmu. Apa data 4-4-nya? Maka seorang malaikat turun dari langit, datang ke Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Itu malaikat datang untuk memberikan kekuatan. Untuk apa? Persiapan naik ke langit. Malaikat datang menjemputnya untuk mengangkatnya ke langit sebelum penangkapan. Oleh karena itu, sedikit lagi, Matius 16 nomor 23, kuncinya di sana. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apa pikiran manusia? Yesus, kalau kau ke sana sudah otomatis kau mati. Itu pikiran manusia. Jangan kau ke sana, maka Petrus menariknya. Jangan kau ke sana, kau akan mati. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah iblis, engkau adalah satu batu sandungan. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan oleh Tuhan apa? Aku akan menyelamatkanmu. Walau 1000 orang rebah di sisimu, aku akan melindungimu. Sebab aku adalah gunung batumu, tempat perlindunganmu. Maka ketika Yesus kemudian ingin disalib, malaikat turun menyelamatkan dia. Selamat. Yang menggantikannya adalah orang fasik, pengkhianat. Coba Ulangan 27 nomor 26. Nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib, agar dibunuh. Terkutuk. Nah, yang disalib adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yudas. Siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang berkhianat? Yudas. Baca Amsal 21:18.
Tuhan menggantikan orang benar dengan orang fasik. Tuhan menggantikan orang jujur dengan pengkhianat. Gantian bisa. Oke, jadi kesimpulan saya 10 detik. Kesimpulan saya, ketika ada upaya-upaya iblis dan pembenci-pembenci Yesus menyalib Yesus, pencipta langit dan bumi turun ke bumi melalui malaikat menyelamatkan Yesus. Penyaliban tetap terjadi, tetapi yang disalibkan bukan Yesus melainkan orang lain. Silakan. Ya. Jadi yang saya bacakan tadi adalah hal-hal Dinda Dio dan Dio bisa naik Dinda. Ya lanjut. Yang saya baca tadi Bang Suma, itu adalah perkataan Yesus sebelum Yesus tersalib. Dan Bang Suma katakan bahwa itu kan penulisan itu setelah penyaliban. Ya harus seperti itu karena itu sejarahnya. Bang Suma katakan yang menulis itu bukan Matius. Loh, sedangkan Matias yang adalah murid Matius itu menceritakan, penulis itu adalah Matius. Saksi mata ada. Dan Bang Suma katakan bahwa itu ditulis sekitar tahun 60 Masehi. Ya Yesus saja mati tahun 33 Masehi. Hanya jauh 30 tahun, hanya belasan tahun. Artinya sangat dekat dengan kejadian. Artinya masih banyak saksi yang menyaksikan. Kalau mereka mengatakan hal yang bersalahan dengan apa yang terjadi, banyak saksi akan protes itu. Tetapi saksi semua mengiyakan. Matius itu adalah muridnya Tuhan. Yohanes adalah muridnya Tuhan. Markus itu, Petrus, dia muridnya Petrus. Lukas itu adalah tabibnya, murid-murid Tuhan. Jadi tentang waktu kejadian, waktu penulisan itu berdekatan dengan waktu kejadian. Saya kasih contoh, misalnya kejadian kemerdekaan kita. Banyak saksi-saksi sejarah, tidak bisa kita dustai bahwa tentang kemerdekaan itu kita dapatkan dan lain sebagainya, itu ada tulisannya, ada sejarahnya, dan banyak saksi-saksi hidup. Jadi 30 tahun, belasan tahun kemudian itu ada saksi-saksi hidup yang tahu tentang sejarah. Jadi tidak bisa menceritakan cerita yang lain karena ada saksi hidup yang akan protes tentang kamu menceritakan salah, saya saksi hidup. Demikian juga dalam kitab suci kami, itu saksi-saksi hidup murid-murid Tuhan. Petrus masih ada, 11 murid masih ada, 70 murid ada, 5.000 orang ada, 4.000 orang ada. Dan tentang penyaliban Tuhan, ada satu contoh dalam kitab suci kami. Ada seorang nabi, namanya Nabi Yusuf. Dia dijual oleh kakak beradiknya. Itu adalah perbuatan jahat. Karena apa? Menjual adik mereka, Yusuf. Mereka jual. Dijual sampai ke Mesir akhirnya. Tetapi apa yang Yusuf katakan? Kamu, kakak-kakakku, mereka hal yang jahat. Tapi hal yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan melakukan untuk kebaikan sehingga dia menjadi perdana menteri di Mesir. Sehingga dia bisa menyelamatkan kakak beradiknya pada masa kelaparan. Walaupun maksud mereka jahat, menjual Yusuf. Demikian juga yang terjadi pada Tuhan Yesus. Jadi hal yang mereka kerjakan itu adalah kejahatan. Tetapi Tuhan mereka akannya menjadi keselamatan bagi yang mau menerima. Dan tentang ayat yang Bang semua baca di dalam Matius 16. Ini datanya. Ini Matius 16. Dan pada masa itulah mulai Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem, lalu merasai banyak sengsara daripada orang tua-tua, daripada segala imam dan ahli Taurat sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pula pada hari yang ketiga. Ini ayat yang baru semua baca. Maka Petrus membawa dia sertanya, lalu mulai menegur dia, katanya, dijauhkanlah Allah ya Tuhan, sekali-kali jangan perkara itu jadi padamu. Jadi Petrus itu menghalangi Yesus, janganlah Yesus engkau mati terbunuh. Tapi apa Yesus katakan? Tetapi berpalinglah Yesus sambil berkata kepada Petrus, pergilah ke belakang aku, hai iblis. Engkau menjadi suatu penyesat bagiku, karena bukannya engkau memikirkan barang yang daripada Allah, melainkan barang daripada manusia. Jadi apa yang langsung angkat? Justru itu ada perkataan Yesus bahwa dia disalibkan. Tapi Petrus menghalangi, jangan demikian. Dan itu adalah bisikan iblis dari pernyataan itu.
Jadi itu memperkuat bahwa Yesus memang disalib. Karena itu sudah dibuatkan banyak ayat-ayatnya. Tadi saya kasih sudah 5 ayat yang saya kasih tentang sebelum Yesus tersalib, hal-hal penyampaian penyalipan itu harus terjadi. Dan itu dasar iman Kristen kami. Dan kami, saya katakan, kita Matius saja itu ada saksinya. Tapi ya sekarang murid Tuhan menyaksikan, mengatakan, ya murid Yohanes Sopias itu, ya katakan penulis Matius itu, ya Rasul Matius. Bahkan kitab kami ini di kanon terukur. Oke ya, gantian kita ya sebelum saya izin ibadah sebentar. Jadi gini Bung, sekali lagi saya katakan, Matius itu ditulis tahun 60-an, ada yang katakan 60 sampai 66. Bahkan di internal Kristen ada beranggapan bahwa ada tulisan yang katanya tulisan dari orang liberal Kristen yang mengatakan itu ditulis antara tahun 180 sampai tahun 200. Itu di mana dituliskan di Antioquia. Jadi ketika dikatakan hal seperti itu, ada narasi-narasi yang terbentuk di dalamnya karena memang tujuan penulisannya adalah untuk bagaimana menggiring orang-orang menganggap bahwa dosa ditebus dengan menggunakan darah Yesus yang salib. Padahal kalau kita belajar secara runut, tidak ada dasar kita mengatakan itu karena orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus bukan karena dosa waris, bukan karena dosa mau ditebus. Tadi adik kita ini sudah baca bagaimana di Markus 14, bagaimana di Matius 26. Orang ingin menyalib Yesus itu karena dengki, karena benci, bukan karena seperti yang diajarkan oleh sekte Kristen hari ini untuk menebus dosa, bla bla bla. Itu nggak ada. Semua karena benci, karena teori yang ada pada saat itu, Yesus harus dibunuh demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan orang-orang Roma. Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai penikmat Bible membaca Lukas 22 nomor 22. Terus kemudian Lukas 24 nomor 44. Apalagi Matius 24 nomor 26, Matius 26 nomor 24. Apa kata Yesus? Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku, bukan di Matius, bukan di kitab Matius, bukan di kitab Roma Galatia, tetapi yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Aku harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Sementara Kristen dibangun apa yang tertulis di dalam kitab Matius, kitab kanonik, surah-surah Paulus. Berarti menjangkali apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 24:44. Aku Yesus harus meninggalkan dunia, bumi ini sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Nah, coba kita lihat di Mazmur. Apa kata Yesus ketika dia dicobai iblis, dan apa kata iblis ketika dia mencobai Yesus? Di dalam Lukas 4 atau di Matius 4. Apa kata iblisnya ketika ingin membunuh Yesus? Yesus, jikalau engkau ini adalah anak Elohim, hamba Elohim, orang yang intim dengan Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis tentang engkau di dalam kitab Mazmur, bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan engkau melalui malaikat. Lukas 22 nomor 44 jelas, maka malaikat turun memberi kekuatan kepada Yesus pada saat ingin ditangkap, pada saat ingin dibunuh. Kata iblisnya, aku mendengarkan di kitab Daud Mazmur, Tuhan akan menyelamatkan engkau. Nah, ternyata di Mazmur 91 betul-betul tertulis tentang dia. Engkau hanya menonton orang-orang yang ingin membunuhmu. Meskipun 1000 orang yang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi musibah, petaka, celaka tidak akan menimpa engkau. Mazmur 91 nomor 8, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13 sampai nomor 16-nya Tuhan mengatakan apa? Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau, dan aku Tuhanmu akan memperlihatkan
kepadamu keselamatan daripadaku. Ketika engkau berseru kepadaku, Yesus berseru, Bapa, sekiranya engkau biarkanlah cawan ini berlalu. Engkau berseru, maka aku akan datang. Apa yang dikatakan sana? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga setiap jalanmu. Di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jadi tidak akan ada musibah yang menyentuh Yesus. Yesus orang yang dikasihi, Yesus orang yang disayangi, Yesus adalah orang benar. Tidak akan dibiarkan cedera, apalagi mati. Jangankan dibunuh, kena panu aja. Yesus, Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi kepada Yesus. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, kenapa Kristen ingin sekali Yesus disalib? Ngotot sampai mati, harus Yesus disalib, harus wajib. Kenapa ingin sekali Yesus bukankah kalian menyelamatkan diri dengan coba bertobat, Tuhan saya bertobat, aku tolong diampuni, sudah diampuni. Kenapa harus sama seperti iblis menginginkan kebenaran terhadap Yesus? Ada dua kelompok makhluk di bumi ini yang menginginkan Yesus mati, iblis dan Kristen, Katolik, Kristen, Kristen, Kristen. Kenapa kalian sama dengan iblis menginginkan kematian terhadap sama antara Tuhan mengatakan kitab Amsal 16 yang aku benci dan juga kejiam hatiku yang itu menunggang orang yang tidak bersalah. Dalam Keluaran 23 nomor 78, bohong jangan hambur-hambur, orang yang tidak boleh kamu, orang yang salah jangan kau bunuh. Aku Tuhan akan membenarkan orang bersalah. Jadi Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Makanya di dalam Matius 16 itu terekam oleh penulisnya bagaimana Yesus mengatakan, enyahlah iblis, karena kau ingin membatalkan apa? Misi penyelamatan Tuhanku terhadapku yang terancam. Tuhanku sudah merancang keselamatanku. Kenapa kau ingin membatalkan? Ketika orang-orang datang ingin membunuhku, sudah tertulis tentang aku, walau 1000 di sebelah kiriku, 10.000 orang di sebelah kananku, tidak akan ada yang menimpaku. Kenapa? Karena Bapa tempat perlindunganku akan datang menyelamatkanku. Meskipun di depanku sudah ada salib, meskipun di depanku sudah ada tombak, meskipun semuanya sudah disiapkan untuk mencederaiku, Bapa yang mengutus tidak akan membiarkan aku rasa. Jadi ketika ingin dibatalkan, Yesus jangan kau kesana, kau akan mati. Apa kata Yesus? Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhanku. Tuhanku sudah merancang keselamatan untukku. Begitu saudaraku. Jadi silakan Anda renungkan, kenapa saudara-saudara non muslim ini sama seperti iblis, sama seperti imam kepala mahkamah agama orang Farisi, pingin sekali Yesus mati. Kenapa? Ada apa dengan kalian? Sementara Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Begitu juga kami umat Islam tidak menginginkan kematian terhadap Yesus yang kami cintai. Alaihi salam, atasnya keselamatan, tidak mungkin binasa oleh orang-orang kafir yang membenci dirinya. Datang kalian mengaminkan, enggak dong, Yesus itu mati untuk dosa-dosa kita. Itu maunya Anda. Kalau Anda ingin dosa Anda ditebus, cukup bertobat. Tobat, kata Yesus, bertobatlah. Kenapa harus menumpahkan darah manusia? Jadi itu hanyalah rekayasa orang-orang yang mengajarkan kemudian tentang penyaliban kepada orang Roma dan Yunani, dan kalian aminkan hari ini. Sekira begitu sementara, saya izin 10 menit kurang lebih untuk ibadah dulu. Sini ada adik saya Dinda pertama, Adinda Yunita tetap di sini ya. Jangan kemana-mana ya. Oke, silakan. Saya izin sebentar. Iya, silakan. Nanti Dinda dia yang jawab. Teman-teman jangan kemana-mana, silakan. Sebentar, 10 menit. Silakan Dinda dia belum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kandaku. Ya, jadi tadi saya sudah menunjukkan pernyataan Yesus. Kan
dasar otoritas tertinggi kita adalah kitab suci kita masing-masing. Dan kami Kristen tentunya dasar otoritas tertinggi kami ya kitab suci kami itulah Alkitab. Dengan latar belakang sejarah yang tertulis yang jelas dengan saksi-saksi nyata. Dan tentang Matius, tentang penyaliban Yesus, bukan kami ingin, tetapi memang dituliskan sedemikian dan kami mengimani. Dan bisa diterima secara logika. Yesus sebelum dia tersalib, dia sudah katakan lebih dahulu, 10-an kali lebih ada pernyataan sebelum menjadi salib. Tadi yang saya kasih 5 ke Bang Suma, dan tidak satu pun yang Bang Suma bantah, tidak ada. Bang Suma hanya memberikan ayat yang lain yang nggak berhubungan dengan apa yang saya tunjukkan. Tidak ada bantahan satu ayat pun. Bantahan Bang Suma mengatakan bahwa itu bukan Matius yang menulis. Dengar kan dari Papias yang adalah murid Yesus, murid Matius menuliskan bahwa itu penulis Matius dan Matius, penulis Yohanes dan Yohanes. Bang Suma katakan pula bahwa penulisan itu tahun 60. Kematiannya segitu sekitar tahun 33 Masehi. Hanya jarak berapa? 20 tahun lebih. Kejadian 30 tahun lalu, teman-teman saya saja ingat siapa nama mereka. Kejadian kemerdekaan Indonesia saja kita dapat ketahui dengan sejarah yang ada. Pada saat seseorang memberikan informasi yang berbeda, kita akan bantah karena kita tahu, kita melihat, sejarahnya kita mengerti. Demikian juga dalam penulisan kitab suci. Dengan sejarah, dengan penulisan, dengan saksi yang nyata. Sekali lagi, bukan tanpa saksi. Dan kejadiannya berdekatan dengan penulisannya berdekatan dengan kejadian yang ada. Dan data-datanya tentang penyaliban Tuhan sebelum tersalib saya tunjukkan tadi 5 tadi yang saya tunjukkan. Kalau bisa lebih lagi bisa kalau diminta. Bahkan kronologi penyaliban itu sampai ceritanya sampai dia bangkit naik ke surga itu ada semuanya sampai kisah rasul menuliskan bagaimana mereka melayani mempraktekkan keempat Injil ini. Jadi kitab kami lengkap. Data-datanya ada. Tadi saya tunjukkan data-data. Bahkan saya bisa membantah data-data yang terima kasih tentang Petrus yang katakan untuk engkau iblis. Saya sudah bantah tadi. Saya tunjukkan datanya. Tentang Yesus dicobai. Maksudnya mau ambil dalam kitab Mazmur 91, 11-12. Ini dalam Matius 4, Lukas 4, dan Matius 4 itu sama tentang pencobaan Yesus. Serta berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bahwa telah tersurat, ia akan berfirman kepada segala malaikatnya di halmu, maka mereka akan menatang engkau di tangannya, supaya jangan terapuk kakimu pada batu. Itu yang harus mengangkat. Tetapi Bang semua hubungkan dengan doa Tuhan Yesus di Getsemani. Sedangkan kejadian perkataan ini waktu itu dicobai oleh iblis. Izin sebentar, Bang memberitakan. Ini kan Bang Zuma lagi ibadah. Kan Bang Zuma dengar, Bang. Ya, dia nggak dengarkan narasinya Bang. Takutnya nanti ada ketimpangan argumentasi sehingga muncul framingan yang Bang Zuma tidak ucapkan. Tunggu beliau datang nanti lanjutkan. Kalau saya melanjutkan, kita sesuai tema aja Bang. Tentang Jumat. Nanti Abang lanjutkan sama Bang Zuma tadi. Abang kan mengatakan argumentasinya Bang Zuma itu tidak sesuai dengan apa yang Abang sebutkan dan Abang bisa membantah. Silakan nanti Abang bantah. Kami menyaksikan itu. Tapi saya kembali kepada istilah atau judul yang diangkat oleh Bang Zuma tentang Jumat Agung salah arah. Penasaran tadi tanyakan oleh Bang Zuma, bergantian teman-teman Kristen yang naik di sini, mereka tidak mampu atau mungkin belum mampu ya, kalau bahasa lembutnya, belum mampu menunjukkan tentang Jumat Agung di Bibelnya Abang. Abang boleh tunjukkan nggak Bang Jumat Agung itu? Ya. Gini Bang, Jumat Agung itu adalah cerita tentang bagaimana Yesus mati pada hari yang Jumat, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Tunjukkan Bang, tunjukkan datanya. Aku buka di sini. Ya, pada hari pertama minggu itu datanglah. Jumat loh Bang. Jumat. Nih Jumat. Ya, kan patokannya pada hari pertama. Saya catat tanya kalau Jumat Agung. Aku buka di sini. Aku mau tahu nih, mau catat juga, siapa tahu dapat ilmu dari Abang kan.
Kak Yunita jangan tatap aku gitu, Kak. Enggak, Bang. Oh iya. Loh, kok tutup kamera si abang itu? Gimana ya, Abang? Sambil saya ngecek. Saya cek capek belum pakai masker, sesak nafas saya. Oh iya. Dibuka aja Bang maskernya kalau selesai. Ini tentang Jumat Agung. Pakai masker. Ya. Kakak Yunita juga boleh. Coba dibukakan datanya tentang Jumat Agung. Kalau kami kan jelas. Surat Al-Jumu'ah itu sudah jelas dalam Al-Quran. Bahkan ada ayatnya dalam Al-Quran, suratnya malah dalam Al-Quran. Nah, silakan. Kalau Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam, kalau kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah, mengingat Allah, yang sholat Jumat itu. Dan tinggalkan Muslim ya wajib tiap Jumat sholat Jumat begitu, Jumat berkaya. Sebentar. Aku selesaikan dulu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah kebaikan bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Nah, jelas Jumat itu ada dalam Al-Qur'an. Inilah yang diangkat oleh Bang Zuma. Inilah yang dari kemarin Bang Zuma tanyakan, kenapa kalian pakai istilah Jumat? Jumat itu hanya ada di dalam bahasa Al-Qur'an. Kami memang ada. Ajaran Katolik ada juga Jumat Agung. Dari ya, tahu. Adek, tahu ada. Cuman kami tanyakan itu di mana sumbernya di dalam Bibelnya. Kalau melalui datanya Jumat Agung itu sebagai kebangkitan Yesus untuk menebus dosa manusia. Itu penjabaran definisi Jumat Agung yang aku Dio Pratama cowok paling ganteng di Jabodetabek ini tanyanya bukan itu, Yunita. Yang aku tanya itu di mana tertulis Jumat Agung itu di Bibelmu, itu yang aku tanyakan. Bang Berita, tadi kau nyerocos dari Bang Berita. Kok tiba-tiba pula kau menghilang. Bang Zuma istirahat, kau framing sana. Melalui Jumat Agung ya, gimana? Iman Katolik ya. Gimana tertulis? Aku buka ini. Secara historis, peristiwa penyaliban Yesus diyakinkan terjadi sekitar tahun 30 Masehi atau 33 Masehi kalau tidak salah ya. Bukan peristiwa penyaliban, adekku. Bukan peristiwa penyaliban. Yang aku tanyakan itu ada di Alkitab. Itu tidak ada di Alkitab memang. Nah, kalau nggak ada, kenapa tiba-tiba ada Jumat Agung? Alkitab itu hanya tertulis perjamuan Yesus dan kebangkitan Yesus. Maka itu yang diambil menjadi Jumat Agung. Kenapa nggak namanya hari ini adalah hari perjamuan Yesus? Perjamuan Yesus. Perjamuan Yesus. Entah apa itu, silakan. Kenapa pakai Jumat? Agung lagi. Agung itu dimuliakan atau banyak kebaikan di dalamnya. Dalam Islam ada hari Jumat itu Jumat yang barokah. Kata Jumat itu ada dalam Al-Quran. Itu hari perjamuan Yesus, ketika Yesus mau disalibkan, bla bla bla. Tapi namanya kok tiba-tiba Jumat Agung. Nah, coba Adek Yunita pikir itu kok bisa nyambung ke situ? Gimana ceritanya? Nah, ini yang dari tadi kami catat ini kok nggak nyambung. Bang Zuma dari tadi malam nih buka nih Jumat Agung nih. Ya. Baru tadi malam. Silakan Bang Berita. Ya. Silakan.
Ya, sedikit. Ya. Kalau penulisan hari Jumat di dalam Alkitab nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa ada perayaan Jumat Agung? Ya, perayaan Jumat Agung itu karena kenapa? Karena kebangkitan Tuhan itu hari pertama, itu hari Minggu. Abang, aku nggak Ya, tanya itu. Nah, itu dasar Kristenan, Bang. Itu dasar hari Kristenan. Jadi bukan Jumatnya, harinya yang agung, tapi yang dimaksud Jumat Agung adalah apa yang terjadi pada Yesus itu, pada hari itu, itulah yang agung. Iya, Saya kenapa? Yesus. Iya, aku tahu. Abang sudah berkali-kali itu menjelaskan. Adik Yunita pun sudah menjelaskan itu. Itu peristiwa Yesus begini bla bla. Bukan itu yang saya tanyakan, Abang. Yang aku tanyakan, kenapa namanya, kalau kami nih ya dalam Al-Qur'an ya, ada namanya Idul Adha, Idul Fitri. Ada perayaan pekanan namanya Idul Jum'ah, yaitu hari Jumat ketika orang berkumpul kembali di situ dan mereka melakukan ibadah, dan itu ibadah khususnya umat Islam. Makanya di negara-negara Islam yang mereka menerapkan syariat dan sistem pemerintahan Islami, mereka liburnya hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu kami ibadah. Nah, kamu kan Kristen. Kenapa tiba-tiba ada perayaan Jumat berkah? Sedangkan kata Jumat itu kata disakui tidak ada di Bibelmu. Itu yang dipertanyakan oleh Bang Zuma. Makanya Bang Zuma bikin judul Jumat Agung salah arah, tanda tanya. Nggak nyambung. Nah, kenapa pakai Jumat Agung? Kenapa nggak pakai Minggu Agung atau apalah itu namanya, Penyaliban Agung? Nah, kan boleh itu. Ya, karena kan Bang Dio, karena kan ibadatnya hari Jumat. Ibadat yang kami kerjakan hari Jumat, karena itu hanya terjadi bahasa. Tidak ada dalam kitab suci. Di mana ajaran Yesus? Sebentar. Di mana ajaran Yesus kalian beribadah di hari Jumat itu di mana? Itu memperingati. Kami memperingati. Kan kami ingat Yesus, memperingati kematian Yesus. Itu yang terjadi. Dan itu jadi Yesus mengajar. Saya mau turun, Bang. Ada kesibukan. Jangan kabur lah. Tadi jangan ngarang-ngarang. Saya ada kesibukan lama. Mungkin 10 menitan saya balik lagi. Nanti saya naik. Enggak asik. Enggak asik, males. Minum kopi dulu lah. Iya, sambil minum aja, nggak usah kabur lah. Mau beli dulu. Aduh, tinggal di Grab aja. Sini aku Grab berapa? Kau minum kopi apa? Sini aku Grab dari sini. Kamu saya ini lihat tempatnya di kampung. Kasih Bang ya. Nanti saya naik lagi. Jangan bagi dulu. Aduh, Bang. Nanti saya naik lagi. Aduh, Abang. Kasih ya. Ini Yesus ajarin ibadah Jumat itu. Yunitanya ada turun. Kok Yunita pun kabur juga? Masih lagi kan. Dimarahin lagi. Nanti saya balik lagi. Nanti makasih ya. Nanti saya naik kalau ada waktu. Ya, kasih. Matilah kita. Yesus mengajarkan ibadah di hari Jumat. Hai, sejak kapan pula? Baru tahu aku. Hai, dimarahin lah aku ini oleh Bang Zuma. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Aduh. Kabur dulu. Dua-duanya kabur. Mananya? Nggak bisa. Kalau tadi si beritakan itu sudah mulai memframing teman-teman. Aku nggak berani, aku nggak mau lancang mendahului Bang Zuma. Kenapa? Karena narasi statement yang Bang Zuma keluarkan itu dari hafalannya, dari pengolahan data dan retorikanya dia. Aku nggak bisa masuk ke situ, nggak bisa. Nggak bisa. Aku catat sebenarnya, catat teman-teman. Aku catat. Tapi aku nggak bisa melanjutkan argumentasi Bang Zuma, karena itu nanti akan terjadi ketimpangan di situ. Makanya aku bilang udah stop, kamu jangan lanjut ke situ. Kenapa? Karena dia kan framing terus, sedangkan Bang Zuma nggak dengar, kan begitu. Nah, kita buka topik baru aja sesuai tema aja dulu gitu. Tapi masalahnya sekarang teman-teman, ini aku mau jawab apa ini Bang Zuma ini? Aduh, mana tadi tuh Yunita, kau masih di bawah kah?
Aduh, jangan kabur lo kau. Nanti aku ditanya sama Bang Zuma nanti. Mana nih teman-teman? Ya kan? Aduh. Dimarahin lah aku. Mana dua-duanya deh? Masya Allah. Kira-kira jawab apa kita nih teman-teman? Kalian typing lah, coba kalian typing di bawah. Aku mau lihat, aku bisa pilih jawaban kalian. Coba. Kira-kira aku jawab apa nih? Yang masuk akal lah typingan kalian tuh. Teman-teman, ini info, sekedar info. Jadi room kita ini kan kalian lihat dari tadi pukul 28 naik ke 26, terus naik 19, naik 18, naik 22, naik 19, naik 18, terus naik 16, naik 15. Nah, itu pengaruhnya teman-teman. Dari yang pertama tap layar. Ya, yang kedua kalian ikut gabung di Love Orange. Yang ketiga kalian share, yang keempat kalian typing. Nah, ini semua teman-teman dibaca oleh algoritma TikTok. Jadi TikTok itu membaca nanti secara otomatis. Oh, ini roomnya yang paling aktif ini di sini. Nah, seperti itu. Jadi dengan tap layar kalian tuh yang ini kawan-kawan kayak Bang Kembar, siapa nih? Hati Biru, Tanra Lili Feb, Masya Allah. Jazakumullah khairan, semoga Allah ganti harta teman-teman yang menguatkan Ruby ini Bang lakiku, Bang siapa nih, kosong tanpa nama. Itu semua insya Allah kalian yang bukan cuma yang nge-give, yang typing, yang nge-give, yang nge-share, insya Allah dapat semua. Nah, ini gimana teman-teman? Kalian apa jawabanku ini? Kira-kira bilang kedua-duanya sakit perut mau berak. Bohong aku nanti. Bohong aku. Dia tadi kabur, dia mau beli kopi kan tadi. Kak Yunita mengghosting, ya, hilang tanpa berita. Bilang aja kabur, ya adalah. Aku bilang kabur aja lah ya. Tapi kalian nanti bantu aku ya, typing di bawah ya. Iya benar bang. gara-gara nanya Jumat. Aduh. Dibilangnya pula Yesus mengajarkan ibadah Jumat. Ada aja sih. Beritakan kebenaran. Ya, halo Bang Cakrawala. Halo. Ya Bang. Kristen atau Katolik Bang? Islam Bang. Aku temenin Bang. Biar nggak dimana. Hai. Bilang aja tadi nyerah Bang dia. Ya. Diturunkan oleh moderator Bang. Maaf ya Bang. Kalau Abang nggak diturunkan, nanti yang lain pada komen. Sudah banyak yang aku blokir tadi. Saya kemarin tuh udah puluhan yang aku blokir. Jadi biar adil. Kalau aku yang naik nggak apa-apa karena aku kan moderator. Bilang aja saya kegantengan pada nggak tahan lihat. Nah, ini bagus nih, Bang Zombie. Bagus ini. Ini Bang, ini kan katanya terlalu ganteng. Astagfirullahaladzim. Ini kita. Iya terlepas. Kasih masukan dikit boleh Bang? Boleh. Kan aku kan ngikutin Bang Zuma, Jumat Agung salah arah, ya kan? Bang Dio di mana-mana bikin kabrut. Ya gimana lagi? Kita belajar, kita pengen tahu gitu kan. Iya kan asam lambung dia langsung tiba-tiba dia pengen minum kopi. Tadi lancar kali dia bilang, oh di Zuma itu begini. Orangnya nggak ada kok. Konternya pula orangnya pas nggak ada. Kompak jangan dibantu Bang dia, jangan gitu, itulah daeng.
tengok lah ya teman-teman ya, kalian lihat lah ya. Itulah apa namanya, dari hasil diskusi kita sejak tadi malam ya. Ini kan diskusi ini kan sejak tadi malam ya, diangkat oleh Bang Zuma ini karena ada masukan dari kawan-kawan instansi Ustaz Tamrin ya. Masukan dari teman-teman juga bahwa bagaimana sebenarnya Jumat Agung ini benar di Bible, diangkat oleh Bang Zuma. Keren sih. Iya kan, heran juga kan kenapa kok Jumat Agung gitu loh, kenapa ikutan. Allah barik fik ya, Allah barik fik Bang Yelani. Iya kan, aku pun bertanya-tanya juga dari semalam, nggak ada yang bisa jawab loh, nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang bisa jawab. Kenapa ada istilah Jumat Agung ini? Nah, setelah itu nanti kan itu punya Liban begini. Nah, itu dibantai oleh Bang Zuma kan, penjelasannya, kemudian kontradiksi antara keinginan atau ajaran Kristen, teman-teman Kristen yang menginginkan Yesus disalib, sedangkan narasi Bang Zuma itu berbanding terbalik dengan apa yang mereka inginkan. Tentunya semua berdasarkan data yang disajikan oleh Bang Zuma. Itu dicatat teman-teman, dicatat, di apa namanya, kalau bisa direkam, didengarkan ulang. Argumen itu bagus untuk kita catat, dan argumennya Kristen pun dicatat juga teman-teman. Jadi bisa kita imbangi. Jadi kita tahu ini nanti pasti lari ke sini, Nah, kan begitu kan, Bang Zuma kan begitu. Mau Doktif tanya dong, ini kenapa? kabur. Aku jawab apa ini? Keren lah Islam ya, Jumat pun diambilnya. Kalau Islam tuh nggak ada itu istilah ya keapostolosan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada kayak begitu. Kerasulan kan, apostolos ya, diambil ketewasan gitu, nggak ada. Tapi mereka banyak ngambil istilah-istilah kita, istilah-istilah dari Islam. Nggak, aku harus tanggung jawab. Si kebenaran nggak bisa jawab, kabur, minta kopi, panik dia. Kena pelanggaran aku. Kanda, kena pelanggaran aku, Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jumpa lagi kita setelah kita berpisah kurang lebih 4 bulan ya. Baru lagi nongol di sini. Oke, tadi mudah-mudahan 2 saudara kita Kristen ini turun setelah mendapatkan materi-materi yang baik atau dari adinda kita. Kita naikkan kembali ya. Assalamualaikum Kanda. Salam Dinda. Iya, gimana? Ini Kanda, tadi si kebenaran kan setelah Bang kita izin terus dia framing, aku bilang kembali ke judul. Jadi aku tanya tentang Jumat Agung, istilah Jumat Agung di Bible. Karena nggak ada, jadi akhirnya dia haus pengen minum kopi, kabur dia. Karena dia kabur, si Yunita pun kabur juga, tiba-tiba hilang. Jadi mohon maaf Mami Kanda, aduh. Oh iya. Biasa itu Dinda, biasa enggak apa-apa. Alhamdulillah, mantap Kanda. Narasi-narasinya Masya Allah, semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Amin. Muslim dan terutama kawan-kawan Kristen bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang dibuat oleh Bang Zuma. Thank you Kanda, aku izin terima kasih. ke bawah.
Siap. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat sore. Halo. Kenapa orang ini? Halo. Halo. Bugil di depan umum, apa nggak malu ya? Udah dewasa pun nggak pakai baju. Nggak boleh gitu kawan. Ganti profil yang agak sopan sedikit. Masa badan anda pamer depan umum gitu? Apalah kata dunia? Udah dewasa kok telanjang. Kayak Tarzan lagi. Betul. Empat bulan positif. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, semangat siang, sore, gak ada jawaban. Silakan teman-teman non-muslim ketik 1, bertanda Anda ingin naik. Silakan kita kembali membahas tema kita ini terkait dengan Jumat Agung. Silakan. Gak usah malu-malu teman-teman. Coba naik lagi. Ayo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Enggak. Izin turun. Oke, makasih. Sabar ya teman-teman di bawah, kita tunggu saudara kita yang non muslim. Akan ada nanti, pelan-pelan aja pasti nongol mereka. Cek. Halo. Halo. Mbak Winda. Agak kareba. Noise hujan di sini, Bang. Hujan. Sabar. Di sini hujan. Sabar ya. Silakan teman-teman non-muslim yang ingin berdiskusi dengan kita, ajukan permintaan. Pelan-pelan teman-teman. Halo, semangat sore. Semangat sore. Halo. Halo, Bang. Halo, Abang. Kira-kira kemana dan di mana teman kita itu? Halo, selamat sore. Halo, Bang. Halo.
Silakan abangku, teman-teman yang lain, yang non muslim silakan naik. Halo, selamat sore. Wassalamualaikum. Maaf Pak Cuma ini salah pencet. Oke abangku, makasih. Salam kenal ya. Kita kembali Bang Cuma. Iya. Kita naikkan satu-satu ya teman-teman yang ajukan permintaan. Selamat siang. Halo. Turun lagi. Halo. Halo. Semangat sore. Halo. Oke lagi. Naik lagi teman. Silakan. Kau usah sungkan, yang oten naik. Bahasan kita bagus ini teman-teman. Jadi kalau Pesah atau Paskah yang diperingati oleh saudara-saudara kita Yahudi itu memperingati perjuangan Musa, keberhasilan Nabi Musa menyelamatkan kaumnya. Sedangkan kalau Paskahnya saudara kita Kristen itu apa ya? Kekalahan Yesus terhadap upaya-upaya pembencinya untuk menyalib dia. Dan kata saudara kita Kristen berhasil orang-orang yang membenci Yesus menyalib Yesus. Berarti tidak sama dengan Paskahnya orang Yahudi. Betul kata teman kita di bawah. Apakah ini hari Paskah atau hari paksa? Gitu ya. Yesus dipaksa untuk dijadikan sebagai juru selamat. Padahal Musa berhasil, kok Yesus tidak berhasil, kan gitu. Malah Yesusnya yang menyerah. Harusnya Musa menyerah kepada Firaun, tapi faktanya enggak. Musa enggak ini. Musa tidak menyerah ke Firaun. Musa melakukan perlawanan, melawan musuh. Tapi kok orang Kristen Yesusnya yang pasrah kemudian kepada musuh sampai dia harus disalib. Halo. Semangat siang. Den Rakatuak. Halo. Makasih sahabat Eli Arslan, thank you. Yesusnya kan ini menyerah pada musuh, boleh dibilang kan, kalau memang dia disalib. Artinya kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara Eli Arslan. Artinya kan Yesusnya mengalah kepada musuh, yang harusnya Yesusnya itu menang terhadap musuhnya, bukan malah sebaliknya, malah mengalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jeneponto, Bang. Mati ya sari batangku. Iya, apa kabar Jeneponto? Now ngi tahu ko dong tetere naka masih. Halo, selamat siang, sore menjelang maghrib. Halo. Oh, Bang Ferry. Agak pijama. Mapiara mani bose. Halo, selamat sore.
Selamat sore Siapa ya? teman-teman. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Ya, jadi Musa menang. Kalau Yesus kalah. Kalau kita lihat dari upaya-upaya musuhnya untuk menyalibkan, berhasil. Musuh berhasil. Tipu muslihat berhasil untuk melumpuhkan misi penginjilan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kalau orang Pesah itu memperingati kemenangan. Nah, kalau saudara kita Kristen, apa yang diperingati di sana? Sedangkan Yesusnya mati kan? Berarti nggak menang. Yesusnya harusnya menang. Musuh-musuhnya yang mati, bukan justru dia yang mati kan gitu. Harusnya gitu. Kalau kita lihat Paskahnya orang Yahudi, begitu teman-teman. Halo, selamat sore. Teman-teman didukung ya Love Orange-nya ya, supaya Komal kita ini semakin banyak yang nyimak gitu ya. Semakin banyak yang tonton, maka semakin bagus. Semakin banyak kita sebarkan kebenaran. Gitu teman-teman. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Saudara pendosa, selamat sore. Selamat sore, Bang. Silakan pendosa, adakah yang ingin dibagi hari ini? Halo. Jaringan ya. Jaringan saya tidak baik, teman-teman. Nge-lag ya. Halo. Halo, Bang. Halo. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika hal ini dipahami oleh kita terkait dengan Nabi Isa atau yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Pada saat mereka kemudian ingin membunuh Nabi Isa, Allah menyelamatkan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa diselamatkan, penyaliban itu tetap terjadi. Berarti yang disalib bukan Nabi Isa lagi, tetapi orang yang diserupakan bagi mereka, para penyalib. Nah, itulah yang terjadi. Makanya umat Islam itu ngotot bahwa yang mereka sembah itu bukan Nabi Isa. Bahwa yang disembah ini bukanlah utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu bukan. Lalu siapa yang mereka sembah ini? Nah, yang mereka sembah adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa itu sendiri. Begitu teman-teman. Absen Love Orange-nya ya teman-teman. Halo, selamat sore. Di absen teman, absen.
Ya, Assalamualaikum Bang Suma. Saya cuma mau nanya ini Bang, kalau untuk area Kendari apa ada perwakilan API Bang? Area Kendari ada Bang, ada. Ada. Boleh tahu Bang Suma di bagian mana Bang alamatnya Bang? Alamat lengkapnya saya nggak tahu, cuma boleh dicari TikToknya Bang, Fandi Ahmad. DM saja beliau. Oh ya, oke Bang. Saya sering ikuti Bang. Oke Bang Suma, karena saya sering nonton live-nya Bang Suma ya. Oke, makasih Bang Suma. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Violet. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Sore Bang. Abangku sore. Halo. Wis. Marah-marah Bang ini. Marah ya Bang ya. Halo. Iya, jadi gitu teman-teman. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Isqala la ya Isa inni mutawaffik. Jadi Nabi Isa ketika direncanakan untuk dibunuh, Allah mengangkatnya. Lalu nanti Allah mengembalikan lagi ke bumi. Untuk apa? Untuk menjadikan dia sebagai saksi atas orang-orang yang menyembah dirinya. Dia akan turun menghakimi mereka yang menuhankan dirinya, gitu teman-teman. Itu terekam di Al-Quran juga, dan juga terekam di kitab mereka, saudara kita non-muslim. Halo, selamat sore. Halo. Nah, di samping itu Allah mengatakan bahwasanya wa'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Allah kemudian menyiksa mereka, Allah mengazab mereka karena pemahaman mereka ini yang mengatakan bahwa Nabi Isa dibunuh, Nabi Isa adalah jelmaan Tuhan, Nabi Isa datang untuk nebus dosa. Maka Allah kemudian mengazab mereka. Azab dengan azab yang pedih di dunia. Asap pedihnya ya sulit bagi mereka untuk menemukan kebenaran. Mereka lebih percaya kepada doktrin dogma gitu. Itulah salah satunya teman-teman. Sabar ya. Jaringan lagi tidak stabil teman-teman sekalian. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang. Halo. 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 Hey! Estraso mana mau naik ke sini. Mau dikuliti habis dia. Estrasor itu aneh. Dialog denganku tentang ulangan 18:18. Pingsan dia, teman-teman. Halo, selamat sore. Kok nggak bisa ya? Pengaruh hujan kali. Iya betul. Halo, selamat sore. Halo.
Selamat sore. Hu Wong. Selamat sore. Halo. Halo. Semangat sore. Halo. Adakah onde-onde? Halo juga. Halo Paman. Oke. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tema ini memang teman-teman kita non-muslim mau mengarahkan kemana saja, mereka akan berat untuk menerima kebenaran yang kita sampaikan. Kenapa? Karena mereka sudah terdoktrin dari lahir. Jadi berat bagi mereka untuk keluar dari permasalahan keyakinan mereka. Halo Siti Rukaya, apa kabar? Waalaikumsalam abang. Abang Ustadz, saya kenapa ditaekin? Hah? Tiba-tiba aja ada kenapa di sini. ditaekin saya mah? Hah? Tiba-tiba ada muncul di sini, Bu. Kenapa? Nggak tahu saya juga. Turunin. Sehat selalu ya buat abang Ustadz. Abang Ustadz sehat selalu, semangat, Amin. saya tetap mendukung. Makasih, terus Bu. menerus abang, sehat Iya, terus beri ikhtiar. makasih. Masya Allah, salut abang. Iya, Abang makasih Ustadz. Ibu. Makasih. Kenapa ditaekin saya? Saya juga nggak tahu Ibu tiba-tiba ada di atas. Tuh si kembar jadinya ayah di atas eta. Tenau-nau nih Bu. Sehat terus abang Ustadz semangat terus di Masya Allah tabarakallah, panjang umur barokah tambah barokah. Amin. Makasih Kebarokan Bu. Iya makasih. Masya Allah luar biasa. Melodi apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Sehat selalu abang. Sehat, Masya Allah. Salam kenal abangku. Iya juga. Posisi mana? Mau kenal bang dari Padang bang. Oh Padang. Islam, Rancak Bang. Bana. Iya. Keren. Salam sehat ya bang ya. Sehat Iya, selalu, Bang, ya. amin. Masya Allah luar biasa bang kita ini. Sehat terus. Iya. Iya. Ada yang lagi ingin disampaikan bang? Halo. Assalamualaikum Abang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madura bang, menyimak bang. Dari India? Madura, Pamekasan. Oh Madura, kirain dari India. Iya, ada yang ingin disampaikan? Nggak mungkin noten nggak masuk, mungkin lagi itu bang, lagi ngeramain terbunuhnya Yesus. Iya, kemungkinan gitu, kemungkinan. Oke bang, makasih bang. Oke, makasih. Juang bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya lewat tangga abangku, lewat tangga. Pegangan tapi. Nggak bisa bang. Nggak bisa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, apa kabar di Indonesia? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Di kota saya lagi hujan. Oh ya, di dekat Malaysia panas. Oh panas, iya. Salam dari Malaysia. Salam Jumat. Abang. Siap. Salam Jumat berkah. Iya, insya Allah. Ini NTT ya, NTT. NTT. Iya. Oke bang, tetap semangat bang. Makasih abang. Doa yang sama buat abang di sana, tetap istiqomah ya. Amin ya robbal alamin. Kita sapa yang lain. Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari Bandar Lampung Bang Juma. Dari Sehat jualan selalu, lampu. Bang Juma, sukses. Pebisnis Bandar lampu Lampung.
Oh, Bandar Lampung, kirain lagi jualan lampu. Iya, kirain. Ya, Pebisnis di bawah aja lampu. Bang Juma. Oke, makasih abangku. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Saudara Andika. Halo. Assalamualaikum Ustaz Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, lama tak jumpa. Apa kabar ini, Bang? Baik Ustaz. Ustaz, izin tanya Ustaz. Iya. Baik, Bang, ini kan di dalam apa nama Ustadz itu di keyakinan teman-teman Ya. yang Nasrani kan ada Jumat Agung ataupun Paskah itu, Bang. Secara sejarahnya, historisnya kita sebagai Muslim kan tahu bagaimana sudut pandang Islam terhadap sejarah histori dari Jumat Agung maupun Paskah. Nah, ini saya mengenai akidah, Bang. Kalau kita sudah tahu historisnya seperti itu, kita sesama teman misalnya ke non muslim kita mengucapkan Jumat Agung ataupun Paskah itu dalam sudut pandang Ustadz Juma gimana, Pak Ustadz? Kalau diperkenankan atau tidak gitu? Misalkan kita sudah tahu seperti itu bahwa sejarahnya tuh seperti ini, tapi kita tidak mengimani, tapi ketika kita mengajak toleransi ke sesama manusia itu diperkenankan apa tidak, Ustadz gitu? Saya ingin referensi dari Ustadz Juma gitu. Iya, kalau kita berbicara mengenai akidah, ya kita nggak boleh ya Bang mengucapkan hal-hal yang dusta di hadapan Allah. Itu kan sesuatu yang dimurkai oleh Allah kan. Bahkan sampai Allah mengatakan fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Masa iya azab yang Allah berikan kepada mereka terus kita mau mengucapkan kepada mereka hal yang justru dimurkai oleh Allah? Itu kan tidak boleh. Kalau kita berbicara mengenai toleransi, saudara-saudara kita Kristen yang paham arti toleransi ini sebenarnya sudah paham bahwasanya toleransinya orang Islam adalah ada batasannya. Ketika berbicara mengenai akidah, Islam tidak boleh melanggar akidah mereka. Nah, setelah mereka tahu sebagai agama yang menganut ajaran kasih, mereka harus paham itu, bahwa kaidah-kaidah, aturan-aturan, hukum-hukum dalam Islam, mereka tidak boleh mengucapkan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Nah itu, mereka harus toleransi terhadap keadaan itu. Seperti itu abangku. Jadi bukan dibilang toleransi artinya semuanya ditabrak. Itu enggak. Justru dengan adanya pembatasan ini terciptalah toleransi itu. Gitu. Terima kasih ya Ustadz ya, mohon maaf ini komentar-komentar di bawah itu kan nyuruh saya turun, jadi saya tidak enak, tapi dengan penyarahan dari Ustadz Juma itu meyakinkan saya bahwa pilihan saya ya kita menghargai, tapi tidak perlu kita memberikan ucapan ini ya Ustadz. Ya, karena kita ya, kan Ustadz, ya. takutnya kita kepada Allah bukan kepada manusia kan gitu. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mohon maaf lahir batin ya Ustadz ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Makasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman kita yang lain yang mau dari Oten yang mau berdiskusi, silakan naik ke sini. Kita bahas tema ini. Tema yang agak-agak aneh menurut kami umat Islam. Kenapa agak aneh? Karena kalau berbicara mengenai Paskah, artinya kan itu terkait dengan kemenangan Nabi Musa, bukan kekalahan tapi kemenangan. Iya. Jadi kalau kita mengucapkan, artinya kita memberikan sesuatu pernyataan di mana hal ini sangat dimurkai oleh Allah kan gitu. Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia, itu kan sesuatu yang mungkar di hadapan Allah. Datang kita mengucapkan selamat. Silakan, silakan.
Halo, selamat sore. Apa ini? Nggak tahu juga. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam juga. Saya dari Pontianak, Bang. Kuntilanak? Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, astagfirullahaladzim. Sorry ya bangku. Pontianak maksudnya? Iya, Bang. Oke, sip. Lanjut. Silakan. Ya. Kirain abang kuntilanak. Mengikuti Abang terus setiap saat gitu. Wah, luar biasa, Bang. Alhamdulillahirabbil Masya Allah. Luar biasa. Mohon maaf lahir batin, Bang ya. Mohon maaf lahir dan batin. Hanya untuk mengucapkan aja ya. Siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras di sini teman-teman. Jadi orang bilang Pontianak, ku bilang sahabat kita, ku bilangnya dia ngomong kuntilanak gitu. Saya kuntilanak, Pontianak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gurunda bisa langsung dengar suara Gurunda. Gurunda, saya Jenny Gurunda dari Aceh Gurunda. Salam kenal Gurunda dari Aceh Gurunda. Oke, makasih ya Bangku, thank you. Luar biasa. Siap. Saya mau dengar sedikit pencerahan dari Gurunda tentang ada dalam Al-Quran surat Al-Tahrim gitu. Iya. Yang menyatakan Rasulullah menginikan bunda hamba saya ya. Gurunda. Gimana? Rasulullah menggauli hamba saya ya, kalau nggak salah saya bro. Di mana itu? Di surah Al-Tahrim. Nah, Gurunda. Ayat berapa? Saya dengar dari Putri Pamela di tim saya di Malaysia nih Gurunda. Saya sering dengar Gurunda dan saya pernah masuk ke room lain. Nah di situ di Al-Tahrim itu kawan-kawan kita lagi dibanti di situ katanya surat berapa ya di Al-Tahrim, saya lupa Gurunda tadi. Mungkin Gurunda hafal. Mohon pencerahan dari Gurunda. Iya, ayat berapanya? Saya lupa Gurunda. Yang berbicara tentang ini. Kalau Gurunda hafal, mohon pencerahannya Gurunda. Makasih Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak pernah Rasulullah Muhammad SAW kemudian dikatakan seperti itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Surah At-Tahrim itu berbicara tentang istrinya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu tidak ada bercerita. Di situ hanya seruan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah untukmu? Engkau bermaksud menyenangkan istri-istrimu, padahal Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu Bang. Jadi kalau Anda mendengarkan orang kafir berbicara, jangankan terkait dengan Nabi Muhammad, mereka melihat ayam pun mereka bisa ajarkan ke orang kalau itu adalah gajah. Jadi wajar karena mereka itu adalah orang-orang kafir. Kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa, wa qad nazzala alaihimul kitab, kata Allah, an idza sami'tum ayatillah. Itu Allah mengatakan apa di situ? Yukfaru biha wa yustahsahu biha wala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin gairi. Nah, Allah menekankan apa? Innakum idzam mithluhum. Innakum idzam mithluhum. Barang siapa yang duduk bersama dengan orang-orang yang mengolok-olok ayat suci Al-Quran, maka Allah mengatakan dia sama seperti orang-orang yang mengoloknya. Maka segera tinggalkan. Innakum idzam mithluhum.
Maka sesungguhnya mereka ya sama seperti itu. Dan Allah mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jadi Allah mengancam orang-orang yang duduk. Makanya saya kalau dialog kayak penghujat-penghujat ya, kayak siapa, Kiamat yang suka menghujat ayat suci Al-Quran, Ferguson, Edis, kalau sudah masuk ke dalam tataran Al-Quran, segera lemparkan ke neraka, kick langsung atau mute langsung. Jangan izinkan mereka menghujat Al-Quranul Karim, menghujat Allah. Seperti itu saudaraku. Jadi tidak ada di dalam surat Tahrim itu seperti apa tuduhan mereka. Begitu. Oke, silakan. Selamat sore. Makasih Gurunda. Assalamualaikum Bang Juma. Iya, makasih. Masya Allah Bang Juma, sangat terharu saya Bang Juma. Iya Bang, ya, makasih. Berjuang terus Bang Juma, biar Kristen para sadar. Saya dari Jakarta Bang Juma. Oh iya. Semoga saya doakan Bang Juma panjang umur, sehat badannya, bisa berjuang terus untuk menyadarkan Kristen Bang Juma. Iya, makasih. Cuman gitu aja Bang Juma. Makasih. Saya selalu ikut terus Bang Juma ini. Iya, makasih Bang, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diturunin Bang Juma. Siap. Halo, selamat sore Saudara Andi. Masuk ke dia. Halo, selamat sore. Halo. Oh, ribut kawan, ribut. Marekoy, Mika Manu. Halo, selamat sore. Halo. Ini yang naik ini kalau sudah duduk kayak gitu nih, bernapas pun diaturnya. Bernapas ketahuan ini saya pura-pura aja nggak sadar gitu. Diam-diam aja katanya. Halo, selamat sore. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, terima kasih sudah dinaikkan Bang Suma. Iya. Saya cuma ada satu pertanyaan nih. Iya. Iya. Saya sempat mendengar narasi dari pihak apologet Kristen itu mengartikan itu kata kami di dalam terjemahan Al-Quran itu, iya, itu katanya bentuk jamak. Kalau kami Indonesia. Mana itu penjelasannya itu, Bang Suma? Sekarang bahasa Al-Quran ketika diwahyukan oleh Allah, apakah itu menggunakan bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Orang yang bertanya atau orang yang berbicara tadi itu memaknainya Arabnya atau bahasa Indonesianya? Itu bahasa Indonesianya tuh Bang Suma. Cuma kan dari situlah kesalahannya. Kita yang awam itu kalau terjebak dengan narasinya tuh bisa bahaya kan begitu. Bacakan surah Al-Anbiya ayat 25, itu udah cukup bagi mereka yang tidak paham. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablik mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tuh. Jadi ketika dikatakan fa'buduni, Allah sedang menyatakan penyembahan itu hanya bisa tertuju kepada dirinya. Artinya ketika Allah mengatakan kami,
Tidak boleh serta-merta kami di sini harus menggunakan pemaknaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk menerangkan kata kami, kata nahnu dalam bentuk tunggal. Tidak ada. Indonesia, bahasa Indonesia kekurangan kosakata untuk menjelaskan itu. Maka ketika dikatakan wa ma arsalna, kami tidak mengutus utusan Allah atau Rasul min qablika, sebelum engkau Nabi Muhammad. Jadi kami menurunkan, kami mengutus. Kenapa Allah mengatakan kata kami? Itu keagungan, untuk mengatakan keagungannya. Sama seperti ketika Anda lagi duduk di pos, tiba-tiba ada orang datang berbicara sama Anda. Aku atau saya ini adalah, berarti orang ini berbicara dirinya dalam skala kecil. Dia bukan siapa-siapa, dia cuma berbicara tentang dirinya yang cakupannya ya bukan siapa-siapa, dia. Aku adalah, saya adalah. Tapi ketika orang itu turun, Anda sedang duduk ngopi, dia berbicara kepada saudara, kami adalah, nah itu sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat dahsyat. Artinya pemaknaan kata kami yang diucapkan orang ini, dia memiliki sesuatu yang besar. Dia memiliki sesuatu yang menjadi backupan dirinya, bahwasanya dia itu sesuatu yang besar yang sedang diceritakan. Keagungan dirinya, kehebatan dirinya tuh yang sedang dia bicarakan tuh. Kami. Nah, sehingga ketika Allah mengatakan kata itu, kata kami, Allah sedang menyatakan keagungannya. Secara historis, Nabi Muhammad SAW tahu bahwa orang-orang Quraisy itu menyembah berhala-berhala. Lalu kemudian Nabi Muhammad datang kepada mereka. Nabi Muhammad menghentikan semua misi penyembahan-penyembahan terhadap berhala-berhala yang ada. Dengan mengatakan apa? Kita diwajibkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Satu Tuhan, tidak boleh dua, tidak boleh tiga, apalagi banyak. Satu aja. Qul huwallahu ahad. Nah, ketika kemudian Al-Quran bernarasi tentang kata nahnu, tentang kata kami, wa ma arsalna, nahnu nazzalna, bukan orang Arab lantas mengatakan, loh, katanya mengajarkan satu Tuhan. Terus kenapa kita kenapa kemudian kita digiring untuk menyembah kepada banyak Tuhan? Kok kamu mengajarkan kepada kata kami, kata nahnu, berarti Tuhan kamu banyak? Tidak begitu. Kenapa? Karena mereka orang Arab mengerti sistem struktur bahasa Arab itu sendiri. Tidak ada yang protes, loh Nabi Muhammad katanya Tuhanmu satu, terus kenapa kau katakan nahnu? Nggak ada. Kenapa? Orang Arab paham betul bahwa nahnu tidak mesti jamak. Ada kalanya dikatakan tunggal, tergantung konteks. Makanya ketika saya katakan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25 itu, di situ Allah sedang menjelaskan keagungannya antara kata kami dan kata aku. Ketika Tuhan menggunakan kata kami, Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Sembahlah kami. Sembahlah kami, itu enggak ada. Kamilah Tuhanmu, enggak ada. Enggak ada itu. Tapi selalu Tuhan Allah mengatakan, sembahlah aku. Sembahlah aku, akulah Tuhanmu. Bukan dikatakan kamilah Tuhanmu, enggak ada. Akulah Tuhanmu, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku, ingatlah kepadaku. Dia tidak mengatakan ingatlah kami. Itu abangku. Contoh nih, contoh. Anda seorang guru datang ke kelas. Ini sudah sering saya kasih contoh. Datang ke kelas mengatakan, besok kita akan ke Jakarta. Ketika menggunakan kata kita, maka seluruh mahasiswa atau siswa dalam kelas ikut. Itu baru murni jamak. Tapi kalau dia mengatakan kami ke Jakarta besok, siswa di kelas tidak ikut. Sama seperti ketika saya pimpin apel pagi atau briefing pagi di kantor. Rekan-rekan sekalian, kami sudah memutuskan. Artinya kami itu saya. Begitu saudaraku. Jadi saya simpulkan, ketika memaknai Al-Quran, tolong jangan dimaknai menggunakan bahasa terjemahan saja,
karena terjemahan Al-Quran itu adalah salah satu disiplin ilmu untuk memahami Al-Quran di antara puluhan disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk menjelaskan atau menguraikan Al-Quran. Begitu. Iya, terima kasih banyak Bang Suma atas dedikasinya ya. Oke bosku, thank you. Kita naikkan yang Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, selamat sore. Semangat sore. Halo. Adakah burung kah? Halo, selamat sore. Halo, Bang. Ya, jadi gitu ya teman-teman sekalian. Bahwasanya ketika Allah mengatakan kata kami, itu tidak merujuk kepada jumlah Tuhan kita itu berapa, enggak. Harus dimaknai, dan itu sudah sering dijelaskan. Guru-guru kita sudah sering mengulas itu. Berbeda kalau mereka dikatakan dalam pemahaman ketuhanan teman-teman kita di sebelah. Ya memang Tuhannya bukan hanya sekedar dua, memang lebih dari satu. Itu mereka harus pahami. 1 Yohanes 5:7 ada 3 yang bersaksi. Nah, dia sebut langsung 3. Jadi ketika mereka ingin mengatakan Tuhan mereka satu, itu berat, karena dalilnya ada 3 yang bersaksi. 3-tiganya Tuhan, berarti ada 3 Tuhan. Nanti belakangan baru dibilang tapi, ada tapinya. Apa itu? Satu hakikat, katanya gitu. Itu ya teman-teman sekalian. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Kok dinaikkan saya Bang Juma? Ya sorry Bang, maaf karena saya telah Bang Juma, kok dinaikkan saya nonton di bawah aja ini. Iya, oke Bang, maaf saya telah menaikkan ya, makasih. Halo saudara Big Mom, bertanduk 7 Ramadan 7. Halo, semangat sore. Halo. Halo, selamat sore. Apa kabar? Halo. Gimana rencana bisnis onde-ondenya? Lancar, Bang? Lancar? Ya. Kalau seperti Bang Arif sampaikan tadi, dimatikan permintaan naiknya, terus kita tunggu Oten ketik 1, ya ndak debat lagi kita sama Oten. Karena yang naik di sini itu yang diundang, dijambak langsung. Kalau mereka minta permintaan agak berat, saudara, agak berat. Kita kirimkan ini aplikasinya baru mereka bisa hadir gitu.
Halo, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormatan semua. Ya bang, thank you. Naikkan konten-konten yang bagus-bagus itu Bang Suma. Oke abang, kita cari. Mudah-mudahan ketemu. Nah, mudah-mudahan bisa terpengaruh oleh agama kita. Iya, kita serahkan ke Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin, amin. Amin. Kita kirimkan beberapa pendeta, pendebat dari pihak Oten. Mudah-mudahan mereka ini bisa menyimak dan naik ke sini gitu. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan buka kamera dari sekte mana? Sekte tutup panci. Di belakang betul-betul banyak panci. Iya, aku kan koki, Bang, koki. Oh, koki. Koki. Ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa judul kita, Bang? Ini. Jumat Agung salah arah. Apakah salah arah? Atau pasca salah arah? Kenapa Ya. Jumat Agungnya Sabtu Sucinya tidak diambil? Benar. Apanya? Sabat? Sabtu Hari Sucinya. Besok Sabtu itu Sucinya. kan besok, Ya. besok. Iya, satu kali aja salah gitu kan lebih bagus. Kalau begini kan berarti orang lain menganggapnya yang lainnya benar kan? Oh gitu ya. Kenapa Pinter bukan juga. pasca? Pinter juga abang ini ya. Ya kalau Jumat Agung itu kan Maksudnya biar lengkap lah penderitaan kami kan begitu. masalah generasi hancur. Maksudnya gini loh, kalau Jumat Agung ini salah arah, artinya ada sesuatu yang tidak beres pada tragedi kejadian. Kalau saudara kami Kristen mengagung-agungkan hari di mana Yesus itu disalibkan, berarti saudara kami ya mengagungkan mereka yang menyalib Yesus. Padahal Yesus ini kan disalib sama orang yang membenci. Berarti mengagungkan orang yang membenci Yesus. Siapa yang membenci, Bang? Kita kan tidak membenci, Bang. Yang menyalib Yesus itu kan yang membenci Yesus. Orang itu kan sudah tidak ikut pasca sekarang kan mereka udah mati. Maksudnya orang yang menyalib Yesus kan orang yang membenci Yesus kan? Iya, sepakat. Dan itu terjadi di hari ini kan? Iya. Nah, yang diperingati orang Kristen dengan mengatakan hari ini adalah hari agung, yang diperingatinya adalah keagungan daripada pelaku penyalib-penyalib ini yang begitu besar jasanya sehingga Yesus disalib yang berdampak kepada keselamatan orang Kristen, sehingga ketika nanti di surga orang Kristen semuanya menjadi mempelai wanita. Jadi kalau tentang pendapat itu, Bang, nah itu ada beberapa kelompok seperti kelompok satu, nah, seperti pendapat yang
Bang Juma jelaskan, toh mengagungkan orang-orang yang disalib. Tapi yang ada menyalib. kelompok lain yang menyalib, toh, yang menyalib Yesus. Tapi ada kelompok lain yang saya dengar, mereka mengagungkan itu orang yang salib Yesus. Mengagungkan. Mengagungkan Yesus karena katanya dia berhasil mengalahkan maut, gitu. Lah, kalau berhasil mengalahkan maut nanti hari Minggu, bukan hari ini. Iya, maksudnya pada intinya kan, dia mengalahkan maut karena belum. Hari besok, Minggu. Jadi hari ini diagungkan adalah hari di mana orang-orang pembenci Yesus berhasil mengeksekusi mati Yesus. Jadi makanya diagungkan. Jadi orang yang mengagungkan itu mereka kan sudah tahu bahwa hari Minggu dia akan bangkit, kan begitu. Tapi masalahnya, kalau dia tidak bangkit di hari Minggu, tidak mungkin ada pengagungan itu terhadap dia, kan begitu, Pak. Iya, oke. Nah, jadi karena dia bangkit, makanya kematiannya diperingati, diagungkan. Iya, betul. Nah, berarti saudara kami Kristen mengagungkan atau memuji mereka yang telah menyalib Yesus, kan begitu, sahabat saudara. Iya. Saudara, barakallah. Iya kan? Iya, berarti ada orang yang bilang begitu. Berarti mengagungkan mereka yang telah menyalib Yesus. Iya, ada orang yang bilang begitu. Jadi Jumat Agung itu ada orang yang bilang begini, Jumat Agung itu mengagungkan orang yang menyalibkan Yesus. Ada orang yang bilang begitu. Jadi ada juga yang tidak. Jadi ada beberapa kelompok seperti yang saya bilang tadi. Mungkin Bang Juma ini ikut kelompok yang satu itu yang mengagungkan orang yang menyalibkan gitu. Kapurung, mana bisa. Saya kalau hidup di zaman Yesus, kubabat habis orang-orang yang ingin menyalib Yesus. Ku ajak komite sparring. Jadi pasca ada yang pernah bilang juga pasca itu kok kenapa tidak sama kayak pasca orang Yahudi, kan begitu. Ya kan. Jadi sebetulnya pasca kita dengan orang Yahudi itu memang beda. Mereka kan ambil dari kisah Musa. Kisah Musa dari kisah Musa dari selamatan anak sulung itu kan. Itu ditandai darah di pintu rumah bahwa ini rumah orang Israel. Jangan dibunuh. Jadi jangan dibunuh. Nah, kalau mereka persembahannya itu atau tandanya itu dengan darah anak domba itu, kalau kita, Yesus langsung jadi persembahan kita, Bang. Iya. Artinya bahwa orang yang menyalib Yesus itu pahlawan bagi Kristen. Iya, ada yang bilang begitu. Nah, tepuk tangan bagi yang mengatakan itu. Kenapa? Begitu besar jasa mereka sampai-sampai kalau kita lihat di dalam Roma 4, di situ jelas sekali dikatakan bahwa tanpa penyaliban maka sia-sialah tanpa kebangkitan. Betul sekali. Iya. Bahkan kau hidup di dalam dosa. Nah, berarti yang menyalib ini sangat berjasa, kan? Iya juga ya. Iya. Betul itu, Bang. Berarti iblis sangat berjasa. Iblis yang merasuki Yudas. Karena dari dulu memang iblis ini kan selalu bersama-sama dengan manusia, bahkan dengan Allah pun dia bisa bernegosiasi, Bang. Iya. Begitu. Nah, kadang sekarang permintaan iblis, kadang setuju juga kan sama iblis, sama Allah kan? Allah. Betul, Allah. Karena biar bagaimanapun Yesaya, kisah Yesaya itu kan dia kan itu
atas persetujuan dari Allah, kan iblis bikin begini-begini apa dia sakit, semua anaknya mati, binatang apa semua kekayaannya habis, kan begitu. Iya. Kan atas persetujuan. Iya, betul. Artinya bahwa ketika iblis merasuki Yudas, lalu imam kepala mahkamah agama membuat tipu daya, tipu muslihat, kesaksian palsu, semua yang mereka lakukan itu berhasil. Betul? Keberhasilan itu atas izin Tuhan juga, Bang. Ya iya, tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan, kan gitu. Iya, artinya bahwa penyaliban ini adalah wujud keberhasilan iblis bersama dengan timnya. Bukan begitu juga, bukan itu keberhasilan mereka atas asal nyangkal aja. Izin Allah lah. Bukan asal nyangkal. Bukan maksudnya gini, ketika mereka minta izin untuk membunuh, untuk menyalib Yesus, ya Tuhan tidak menyuruh mereka, tapi Tuhan mengatakan ya silakan aja, tergantung diri kalian, tapi pertanggungjawabkan apa yang kamu mau, yang kau lakukan, kan gitu. Makanya mereka dihukum dosa kan, orang-orang yang membunuh Yesus ini. Nah, yang masalah ini Kristennya. Kenapa saya katakan masalah di Kristennya? Karena penyaliban ini ternyata adalah perbuatan iblis. Makanya kalau betul, Bang. Iya, kalau Jumat adalah hari yang diagungkan, adalah hari di mana keberhasilan iblis itu diagung-agungkan oleh saudara kami Kristen, artinya bahwa Kristen dalam hal ini mendukung orang yang membenci Yesus. Sebetulnya kita tidak mendukung, Bang. Kenapa diagungkan pekerjaannya? Sebenarnya kan kita bukan mengagungkan orang yang menyalib Yesus itu, bukan. Sama aja. Sama. Itu pandangan orang, kan ada berapa kelompok beda pandangan. Bukan. Didorong oleh keyakinan yang mengatakan tanpa penyaliban sia-sia imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Maka runut demi runut kembali kepada tragedi awal, iblis yang melakukan ini sehingga ada penyaliban dan ada kebangkitan. Tanpa penyaliban tidak ada kebangkitan. Betul? Betul. Nah, maka yang berjasa di sini sangat adalah iblis dan timnya. Coba nih, coba Yesus tidak disalib. Kira-kira Kristen selamat, bagaimana caranya Kristen selamat? Selamat juga, intinya Yesus itu dia di mana? Dia tetap mati, cuman masalah waktunya saja. Iya, Bang. Kapurung. Gimana ceritanya dia Yesus mati tinggal sisa waktu? Coba. Iya, maksudnya masalah waktu saja, karena misinya dia itu datang menyelamatkan, menebus dosa manusia dengan darahnya sendiri. Oh enggak, itu konsep yang dibangun yang belakangan muncul setelah terjadi penyaliban. Bagaimana mungkin sebuah keselamatan dihasilkan dari sebuah perbuatan dosa? Itu enggak mungkin. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ketika mereka membunuh orang benar, kok menyelamatkan? Harusnya itu kan sesuatu yang dimurkai Tuhan. Tuhan marah. Sekarang begini, ada orang, Tuhan mengatakan jangan kau bunuh Adam, karena dia adalah orang benar. Ketika ada orang yang membunuh saudara Adam, Tuhan marah dong, karena melanggar perintah Tuhan. Jangan kau bunuh. Betul. Betul. Sekarang Tuhan murka kepada pembunuhnya. Tapi muncul orang-orang yang jauh setelah Adam dibunuh mengatakan tragedi pembunuhan itu adalah cara Tuhan menyelamatkan mereka. Kok bisa? Kan begini, Bang. Semua yang terjadi kan itu kan atas kehendak Tuhan, ya kan? Yesus bukan. Semua terjadi atas izin, atas pengetahuan. Bukan izin. Masa Tuhan mengizinkan? Izinlah. Kalau mengizinkan itu yang diridhoi berarti.
Itu yang di Yesaya. Di Iya, Yesaya. maksudnya bedakan antara diizinkan dengan Tuhan membebaskan terjadi apapun itu. Contoh, ketika Tuhan mengatakan Adam jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Apakah Tuhan mengizinkan makan buah pengetahuan? Tidak boleh lah. Nah, Tuhan mengizinkan nggak? Tidak kan? Diizinkan. Nah, tapi Tuhan membolehkan itu terjadi sesuai dengan kemauanmu. Ya sudah, lakukan kalau itu memang maumu. Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak izinkan, makanya dilarang. Sama seperti jangan kau membunuh orang benar. Berarti Tuhan tidak mengizinkan. Tapi kalau Anda ngotot ingin melakukan pembunuhan, ya silakan. Saya tahu kalau kau melanggar hukumku. Saya tahu kalau kau melanggar perintahku. Maka ada konsekuensinya. Makanya kenapa saya katakan apakah Jumat Agung itu salah arah? Ya bisa jadi salah arah. Kenapa? Karena ketika dikatakan Jumat Agung, siapa yang diagungkan di situ? Yesus lah yang diagungkan. Kenapa bisa Yesus diagungkan? Karena dia sudah penggenapan firman nabi-nabi sebelumnya bahwa dia akan disalib, dia mati, bajunya dikoyak-koyak kan begitu. Kan ada itu konsep yang disusun. Itu konsep yang disusun. Bukan, ada. Itu konsep yang itu konsep yang disusun. Iya, itu konsep yang disusun oleh orang-orang Kristen demi untuk memberikan legitimasi legalitas terhadap kematian Yesus itu sebagai sesuatu jalan kebenaran. Nah, berarti ayat itu Bang Juma bilang ditambah dari belakang begitu? Bukan ditambah dari belakang, tapi dalil-dalil itu diadakan untuk menjual Yesus kepada orang-orang non-Yahudi agar dianggap sebagai penebus dosa mereka. Nah, coba tolong di mana dalilnya di kitabnya Yahudi menebus dosa dengan menggunakan darah manusia atau darah Tuhan? Ada enggak? Di Yahudi kan memang tidak ada, paling darah binatang. Makanya aku bilang Kristen memanfaatkan situasi itu dengan mencocok-cocokkan keadaan yang ada, menambahkan, membuat sebuah dalil-dalil lalu mencocok-cocokkan dengan dalil yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Sekarang permasalahannya adalah Tuhannya orang Yahudi mau nggak Yesus disalib? Itu dulu. Tuhannya orang Yahudi mau nggak Yesus disalib? Ya maulah. Mana dalilnya? Kalau Tuhannya orang Yahudi kan? Mau nggak Yesus disalib? Maulah. Mana dalilnya? Kena di sini dia. Kena stroke. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi mau Yesus disalib? Ini kekosongan yang tidak pernah diisi oleh pihak Kristen. Silakan. Wahyu Bang, Wahyu. Abang sudah pernah baca semua Wahyu. Tunggu dulu. Tidak ada poinnya secara spesifik dijelaskan di sini. Tapi maksud saya begini. Nah, Abang sudah pernah baca Wahyu? Wahyu sudah pernah baca? Sudah. Tapi Wahyu itu asli kan, bukan mimpi tipu-tipu kan? Maksudnya coba Yohanes 17:8 segala firman yang kau berikan. Tunggu. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Sepakat. Nah, ada nggak bunyi dari dalil-dalil di kitab Wahyu di antara semua firman yang telah Yesus sampaikan? Ada nggak? Maksud saya begini, kan Bang Jumat bertanya begini, apakah Tuhan orang Israel mengizinkan Yesus mati? Nebus dosa. Mati. Nebus dosa orang non-Yahudi. Nah, ada nggak Tuhan mengatakan begitu? Kan? Nah. Secara jelas dia tidak mengatakan ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kan ada disamar-samar di nubuat-nubuat itu loh di kitab Nabi sebelumnya. Inilah yang saya katakan, orang di luar Yahudi yang menggunakan kitab terjemahan milik Yahudi
mencocok-cocokkan dengan pola keagamaannya dengan mengambil Yesus itu sebagai tumbal untuk dosa-dosa mereka. Ada nggak Tuhannya Yahudi? Nah iya betul. Ada nggak Tuhan Yahudi menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Darah binatang kan, Darah Yahudi kan pakai darah binatang. Makanya karena darah binatangnya tidak sempurna, darahnya Allah sendiri lah yang tebus dia, ya kan begitu, lebih sempurna kan begitu. Itulah keinginan Kristen, itulah Kristen maunya begitu. Tuhan tidak mau. Masa Allah pakai darah binatang tebus kan belum sempurna kan begitu. Kata siapa? Darah Allah sendiri lah yang bisa menebus umat manusia kan begitu. Lucu abang ini. Kalau kita lihat ya. Bukan. Gimana? Nah, yang di Wahyu abang sudah baca di Wahyu. Abang Wahyu sudah itu semua, kan? Wahyu itu bukan firman Tuhan. Yang saudara, firman siapa kok? Kita Wahyu kok firman Tuhan? Dari mana ke mana? Tapi kan di situ kan Yohanes kan ketemu dengan orang yang memberikan firman kan begitu. Siapa itu? Siapa? Yesus, Saya juga kan? nggak tahu. Yesus. Yang mana? Sudah baca Wahyu belum? Sudah. Abang, iya kan? Iya, menurut sudah abang baca. siapa itu? Siapa? Masa iblis juga ketemu Yohanes? Itu tahu. Itu tahu. Coba kita buktikan ya. Coba buka Wahyu 22 nomor 16. Coba buka dulu. Tidak, dari awal saja kan, maksudnya kan 22 berapa? 22 nomor 16. 22:16. Iya. Dan di tangannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang. Tajam Itu siapa itu? bermata 2 dan itu siapa? Siapa itu bang? ini. Siapa itu? Dan itu dia Tuhan. Iya. Serius? Itu siapa yang diceritakan di situ? Ini kan harus baca keseluruhan ini bang. Ayo, ini bang. Coba di Wahyu 22-nya. Baru bisa dipaham. Wahyu 22. Iya. 22 16. 22:16. Apa katanya? Aku Yesus. Yesus ya telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur kan? Coba. Jadi orang timur dong. Dia orang Papua ke apa bang? Itulah dulu ada tentang apa? Ada pendeta namanya pendeta Chris. Saya debat, katanya Yesus itu orang Papua. Karena dalil ini. Coba dibaca Yesaya 14. Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Yesaya 14. Iya. -12 sampai 15. Iya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya
berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh dari sebelah utara. Aku hendak naik mengatas ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaiknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itu siapa itu? Siapa itu yang ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi? Bintang timur itu siapa? Yes. Yang ingin, hah? Serius? Yang ingin menyamai pencipta siapa itu? Masa iya dia? Siapa itu? Ayat apa ini? Apa ini? Itu siapa? Ya, sang bintang timur itu siapa menurut Yahudi? Coba. Siapa sang bintang timur menurut Yahudi? Bintang timur, Iblis. Iblis. Iblis bintang timur. Iya. Itu Lucifer itu. Itu Lucifer itu. Sang bintang timur. Aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, katanya. Ini jelas jauh di sebelah utara, artinya ketika di Wahyu 22 nomor 16 bagian utara itu ada makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu siapa? Iblis. Allah. Hendak menyamai, yang mau menyamai Tuhan itu siapa? Oh, iblis. Iblis. Berhasil tidak sekarang ini iblis menyamai yang maha tinggi melalui Kristen? Berhasil nggak? Nggak berhasil lah. Kok melalui Kristen? Ada yang menjadi Tuhan di atas muka bumi ini selain Elohim. Ada sang bintang timur yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Nah, siapa dia, Bang? Itulah yang Anda baca di Wahyu 22:16. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Maka ketika Yesus terangkat ke langit, Dia yang ingin menyamai Tuhan, memakai nama Yesus untuk didudukkan sebagai Tuhan. Makanya sebelum terjadi, Yesus mengatakan apa kepada orang Yahudi? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Sesederhananya, hari Minggu kalian ke gereja menyembah sosok yang bernama Yesus, itu perintah siapa? Perintah Yesus sendirilah. Di mana Yesus perintahkan itu? Akulah Yesus. Di Wahyu. Di Wahyu itu kenapa Yesus itu, Bang, buat surat-surat kepada jemaat-jemaat? Nah, ini masalahnya adalah ketika Anda menganggap dia Yesus. Kutanya dulu. Terus dia siapa? Dia Yesus lah. Wahyu 22 nomor 16 yang ketemu tadi. Yohanes. Wahyu 22:16 tadi siapa? Yesus kan? Iya, Yesus. Ngaku bintang timur enggak? Tapi saya pernah dengar dia juga bintang timur, bukan? Nah, itu
Yesus ngaku bintang timur kan? Wahyu 22:16 tadi, Wahyu 22:16 tadi di situ Yesus mengatakan, "Akulah tunas Daud, sang bintang timur." Nah, siapa yang bergelar bintang timur di kitab Yesaya tadi? Mana Yesaya? Yang tadi yang ingin menyamai Tuhan Yesaya yang Maha 16 kan? Tinggi. Yesaya 14 yang ingin Yesaya menyamai 14. Tuhan tadi itu siapa? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kan begitu. Iya, dia iblis ini mengalahkan bangsa-bangsa, yang memang tadinya betul. berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ya ini iblis. Iblis. Gelarnya apa? Bintang timur. Bintang timur. Siapa yang datang? Bintang timur di sini. Bintang timur di sini beda dengan bintang timur di. Kenapa disama-samakan? Lalu jauh lah. Oke. Ketika Yesus melakukan penginjilan, pernah nggak Yesus mengaku bintang timur? Waktu Yesus lahir kan, waktu Yesus datang mengajar di tengah-tengah Bani Israel, pernah nggak Yesus terlontar dari mulutnya, "Aku adalah bintang timur"? Tidak pernah. Yesus tidak pernah mengaku bintang timur, karena bintang timur itu iblis. Berarti kalau begini ceritanya, apa yang ada di Wahyu ini batal begitu? Bukan batal, itu bukan ajaran Yesus, tapi itu ajaran bintang timur. Loh, kok iya. Tapi begini, ayat ini kok kenapa warna merah? Ya itu kan ditulis yang tulis bintang, kayaknya orang tambah-tambah ini Bang Juma, apa yang tambah ini, lihat. Saya tidak yakin ini Bang Juma ini yang tambah. Nah, bintang timur. Nah, ini tulis warna merah. Bagaimana ini teman-teman? Jangan percaya guys. Ini warna merah. Aku Yesus telah mengutus malaikatku memberikan kesaksian kepadamu. Bagi jemaat. Ini apa ini? Aku adalah tunas Daud. Tunas Daud, bintang timur. Ini warna merah ini. Siapa yang tambahkan ini? Tapi bukan Bang Juma yang tambahkan. Bukan. Ini merah-merah ini, lihat. Saya ragu ini, makanya saya tidak percaya ini. Kenapa warna merah ini? Karena sejatinya itu adalah yang berkata di situ sejatinya bukan Yesus kan? Iya kan? Iya, yang sejatinya yang berkata bintang timur itu bukan Yesus kan? Tapi kalau saya tidak salah ingat, ada kata-kata bintang timur juga untuk dia. Nah, itu yang di Yesaya tadi. Yesaya itu iblis. Sekarang pernah nggak Yesus mengajarkan muridnya kalau dia adalah bintang timur? Coba saya lihat. Saudara Adam, dengarkan saya. Kitab Wahyu itu ditulis di tahun 100. Kitab Wahyu ditulis di tahun 100. Yesus mengajar tahun berapa? Tigaan, belum sampai 100 tahun. Di antara ajaran Yesus, pernah nggak Yesus di tahun mengaku bintang timur? Nggak pernah. Coba saya lihat dulu toh. Mungkin di
Tunggu dulu sebentar. Silakan. Tidak pernah. Tapi pernah nggak Yesus berkata waspadalah? Pernah nggak Yesus berkata waspadalah kepada iblis? Nabi-nabi palsu. Tunggu. Waspadalah Nabi-nabi kepada palsu. iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ada. Pernah. Jadi iblisnya datang mengaku siapa? Iblis datang mengaku Kalau di siapa? ayat ini yang tulis, yang Bang Juma tulis ini. Bukan. Yesus Yang warna merah berkata. ini. Kok aku yang nulis? Ada aja. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ada kan Matius 24 nomor 5. Ya kan? Nah, iya, ada. Ketika iblisnya datang memakai nama Yesus, iblisnya mengaku siapa namanya? Akulah siapa? Aku. Iblisnya datang memakai nama Yesus, maka iblisnya mengaku siapa? Aku adalah Bintang Timur, bukan? Dia memakai namaku. Aku adalah. Belum saya baca ayatnya, Bang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apabila waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku. Memakai namaku artinya kalau dia memakai namanya, siapa nama yang dipakai penyesat itu? Misalnya nih penyesatnya datang. Iblisnya datang memakai namaku. Maka iblisnya memakai nama siapa? Matius berapa, Bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Aku pula yang dituduh nulis kitab Wahyu. Ada aja ini. Matius 24:5. Nomor 5. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang penyesatnya datang. Ketika penyesatnya datang, menurut data itu, dia memakai nama siapa? Nama Yesus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus Kristus. Yang tadi mengaku bintang timur memakai nama siapa? Tapi ini tulisan warna merah, Bang. Kenapa? Yang mana? Ini? Yang mana? Ini. Yang Akulah bintang timur ini. Dengarkan. Tulisan warna merah ini. Dengarkan. Ketika penyesatnya datang memakai namanya, dia datang kepada penulisnya. Penulisnya menganggap itu Yesus. Betul? Padahal Yesus atau bukan Yesus? Memakai namaku. Memakai namaku. Kenapa ini dimasukkan di Alkitab kalau begitu, Bang? Karena Bible itu memang karya daripada S. Orang-orang itu dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Makanya kitab saudara di mana-mana itu tujuannya apa? Memurtadkan orang dari agamanya untuk masuk ke dalam agama yang mereka bawa. Bukan cuman yang tertulis di dalam Bible, tapi yang termasuk penulisnya, termasuk yang menerjemahkan, termasuk yang menyebarkan, itu adalah timnya dia. Satu tim, termasuk Anda, timnya juga. Tapi Anda sudah mulai ada sedikit sadar. Mudah-mudahan Anda bisa keluar dari lingkaran timnya itu. Berarti Bang Juma berkesimpulan, ya kan? Yang di kitab Wahyu ini dari iblis, begitu kesimpulannya, Bang Juma. Mari saya buktikan. Saya buktikan ya. Yohanes 17 nomor 8. Yesus ucapkan kalimat itu di tahun 30, diperkirakan sampai tahun 33. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan seluruhnya.
dan mereka muridku telah menerimanya. Pertanyaan saya, ada nggak di antara seluruh firman itu Yesus mengaku bintang timur? Iya, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada, tidak ada. Terus siapa yang mengaku bintang timur setelahnya di tahun 100? Kan Yesus sudah tamatkan ajarannya. Semua telah disampaikan dan muridnya sudah menerimanya. Dan di antara seluruh firman yang disampaikan Yesus tidak ada firman mengaku akulah bintang timur. Nggak ada. Tapi Yesus berpesan, waspadalah, setelahku akan datang penyesat memakai namaku, tujuannya untuk menyesatkan banyak orang. Nah, terbukti di tahun 100 ada yang mengaku Yesus, tetapi dia mengucapkan identitasnya sebagai bintang timur. Di kitabnya Yahudi, bintang timur itu Lucifer, iblis. Berarti kesimpulannya apa yang ada di Wahyu ini semua salah begitu? Sis. Sekarang pertanyaan saya kepada abang ini, orang Yahudi memakai nggak kitab Wahyu? Tidak. Padahal otoritas mereka lah yang harus kita gunakan. Untuk kan katanya keselamatan ada datang dari Yahudi. Kenapa nggak menggunakan otoritas mereka? Kenapa mereka tidak menggunakan kitab Lukas, Markus, Matius, Surah Paulus dan kitab Wahyu ini? Kenapa? Karena mereka paham betul itu bukan firman Tuhan. Yesus aja tidak mengenal kitab Wahyu. Tapi di sini katanya dia yang bilang, yang ketemu Yohanes. Waspadalah kepada iblis yang datang kepada kalian memakai namaku. Tujuannya namaku dipakai untuk menyesatkan banyak orang supaya orang menganggap itu aku padahal bukan aku. Wahyu. Masa semua palsu sini, Bang? Loh, saya bilang Abang asli. Bukan tipu saya kan? Enggak, saya bilang asli. Itu kitabmu asli. Asli terjemahan dari catatan orang yang kita tidak kenal, yang katanya menulis di Pulau Patmos, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu asli. Tetapi asli juga bukan firman Tuhan. Asli tuh. Kitab Anda itu siapa bilang palsu? Saya yang nantang sendiri kalau ada yang mengatakan palsu. Itu asli. Asli bukan firman Tuhan. Ini aja dia bilang kedatangan Yesus. Katanya. Matanya merah, rambutnya pirang. Bisa juga palsu ada di Alkitab. Mana pula ini? Allahu Akbar. Berarti yang Yohanes ke surga itu palsu juga. Yohanes ke surga di mana itu ya? Yohanes ke surga. Di mana dalilnya? Di Wahyu ini yang dia diajak itu yang ketemu 12 suku-suku. Toh ada binatang, ada anak domba. Adalah di Wahyu. Penglihatan. Iya, penglihatan itu kan rohnya kan dibawa ke sana kan? Bukan, nubuat yang akan terjadi. Iya. Berarti kan penglihatan itu iblis yang kasih lihat dia gitu. Resikonya Anda harus tanggung. Intinya ucapan Yesus itu hanya ada di sampai tahun 30 atau 33 lah. Di luar setelah itu bukan ucapan Yesus. Tapi kalau dia mengaku berarti yang ketemu muridnya itu setelah dia hari apa? Kematian kebangkitan bukan Yesus. Bukan. Yang ditangkap aja bukan.
apalagi yang dikubur, apalagi yang bangkit, apalagi yang datang kepada Paulus, apalagi di Pulau Patmos, apalagi yang disembah di gereja. Itu bukan. Bang Juma bukan tipu saya kan? Coba kita buktikan. Menipu itu dosa loh Bang Juma. Kita Masa buktikan semua ya. di Wahyu ini. Coba kita buktikan dulu. Kita buktikan sederhana. Tenangkan diri Anda. Coba yang lain lagi. Iya, tenangkan diri Anda dulu. Maksudnya jangan yang ambil ayat yang warna merah yang Abang Juma tulis inilah, yang lain yang warna hitam lah, coba satu. Tenangkan dulu, tenangkan diri Anda dulu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Mereka akan menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itu menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, mana orang banyak yang disesatkan dalam nama Yesus? Jawab. Tapi saya pikir saya tidak merasa. Orang yang sesat tidak akan pernah merasa sesat. Orang gila tidak pernah merasa gila. Yang menyesatkan Anda iblis, Bung. Bukan sesat di jalan. Kalau sesat di jalan, loh, ini kok jalannya kayak gini? Iblis yang menyesatkan. Tidak main-main. Maka untuk keluar dari sana, apa yang Anda butuhkan? Cahaya. Cahaya apa itu? Nih, akal. Nih, lihat saya. Ini yang Anda butuhkan. Akal. Akal Anda yang Anda butuhkan dalam kegelapan sekarang ini untuk Anda keluar dari kegelapan yang ada. Akal. Akal Anda. Coba nih, Matius 24. Nomor 4, nomor 5. Waspadalah wahai orang-orang Yahudi. Itu kan peringatan Yesus kepada orang Yahudi. Waspadalah orang Yahudi agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya itu ucapan Yesus? Percaya. Anda percaya itu akan terjadi? Percaya, terjadilah. Anda percaya mungkin banyak orang sekarang. Anda percaya banyak orang yang disesatkan dengan memakai nama Yesus? Percaya. Sekarang buktikan. Di mana orang banyak mengaku pengikut Yesus selain Kristen yang disesatkan itu? Kalau bukan Kristen, lalu siapa pengikut Kristus yang disesatkan itu? Nah, itulah. Nah, mana? Tapi saya Islam tidak mungkin merasa. Nah, itulah Anda tidak merasa. Padahal sudah beberapa. Saya tidak merasa tersesat. Sesat tidak itu seperti apa? Coba. Pertama, Anda menyembah Yesus. Anda makan babi. Tapi dia baik. Ya. Makan babi terlalu jauh lah. Anda tidak disunat? Iya. Anda ibadah minggu? Ibadah lah. Ibadah kan boleh toh. Nah, menyembah Yesus dan itu semua yang kusebutkan tadi, ada nggak Yesus ajarkan? Berdoa. Enggak, ada nggak Yesus ajarkan untuk menjadi Kristen? Kalau Kristen menjadi Katolik. Tapi dia ada nggak? Ada nggak Yesus mengajarkan untuk menjadi Katolik? Tapi Yesus menyuruh Paulus mendirikan gereja, Petrus. Gereja yang dimaksud di situ sebenarnya bukan gereja. Coba Anda baca bahasa aslinya. Di situ nggak ada gereja. Di atas batu karang inilah engkau mendirikan jemaatku. Bukan gereja. Kenapa gereja? Ya, seakan sama. Gereja itu kan cuman tempat perkumpulan aja, Bang. Jemaat Yahudi di situ adalah jemaat yang taat kepada Elohim. Nah, yang taat kepada Elohim bersunat atau tidak bersunat?
Orang Yahudi pun tidak taat amat, Bang. Kan Iya, enggak, lebih banyak dosa. Tunggu dulu, Anda baca Yesaya, Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Bisa baca? Yesaya. Yehezkiel. Yehezkiel 44. Empat. Empat berapa, Bang? 6, 7, 8, 9. Endingnya di 9. Coba dibaca. 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Setiap orang asing yang di tengah-tengah orang Israel. Terus? Iya, harus disunat. Nah, sekarang permasalahannya jemaat yang didirikan Petrus mula-mula harus disunat kan? Kayaknya iya. Berarti bukan Kristen yang didirikan oleh Petrus. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 8. Suratnya Paulus ini. Penting sekali. Galatia 3. 2. Galatia nomor 8. Galatia nomor 8. Galatia 8 kan? 38. Galatia 2 nomor 8. 2 nomor 8. Tapi sunat itu tidak sakit ke Bang Juma? Biar enggak. Nanti saya sunat. Ya. Coba. Tunggu. Galatia 2 nomor 8 apa bacanya? Nomor 8. Iya. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang yang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, Paulus, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Tidak bersunat juga ada. Iya, untuk Paulus. Ya kan? Sekarang yang dipinta oleh Yesus mendirikan jemaat, Paulus atau Petrus? Petrus. Petrus diutus untuk orang bersunat atau orang tidak bersunat? Diam. Petrus kan untuk orang di luar Israel, orang Yahudi. Mana ada? Atau siapa? Paulus untuk orang non Yahudi. Galatia 1:15, coba baca. Saya pikir Petrus. Bukan. Petrus untuk orang-orang bersunat. Ini sampean kok pura-pura jadi gitu sih? Kan tadi Anda baca. Dan Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat, berarti orang Yahudi. Galatia 1:15. Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Galatia 1:15-nya? Galatia 1:15. Apa dia mengatakannya di sana? Kasih koin teman-teman untuk bayar wifi. Udah mulai gelisah dia ini. Jaringan mulai lambat ini. Kasih koin. Kasih koin. Kalau saya ini
love orange-nya aja biar semakin banyak orang menyaksikan. Galatia 1 berapa, Bang? 15. 1 berapa? 15. 15. Tetapi waktu itu yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, terus 16 berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di dalam bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa-bangsa bukan Yahudi. Oke. Maka sesat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Betul? Betul. Nah, sekarang Anda membaca Yehezkiel tadi dan Anda membaca bagaimana Yesus mengutus Petrus untuk orang-orang bersunat. Jemaat mula-mula yang didirikan adalah jemaat orang-orang bersunat. Nah, Anda baca sekarang di Galatia 5 nomor 2. Ini penting nih. Penting sekali supaya tidak ditampar lagi pakai tutup panci. Galatia 5 nomor 2. Ya. Tunggu, Bang. Apa dia mengatakannya di sana? Belum. Putar-putar ini, Bang. Tunggu. Abang baca coba. Di situ di Galatia berapa tadi aku sebut? 5. Barang siapa yang menyunatkan si ucoknya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo. Berarti jangan sunat. Tapi Yesus mengatakan sunat, Paulus mengatakan jangan. Mana yang Anda ikuti? Kalau tidak salah ini, Bang, begini ceritanya toh. Iya, gini ceritanya. Baca dulu. Baca. Bukan. Ada satu murid Yohanes. Mamanya orang Yahudi. Barnabas, siapa namanya? Intinya murid Yohanes yang meneruskan ajaran ini toh. Ayahnya orang Yunani, istrinya orang Yahudi. Iya. Nah, jadi dia tidak bisa kembali ke Israel itu. Iya. Karena dia tidak sunat, makanya dia sunat waktu umur tua, umur 20-an, kalau 19-18 tahun kalau tidak salah. Nah, jadi ya begitu, makanya ada yang sunat, ada yang tidak sunat. Tapi saya tidak tahu kenapa sampai sekarang. Karena di Yahudi kan harus sunat memang. Begitu. Nah, tidak tahu juga kenapa Paulus sunat, mungkin sakit tuh zaman dulu. Itulah yang membedakan mana pengikut Yesus asli dan mana pengikut Yesus palsu. Lihat dari kulupnya. Gitu. Kalau kulup masih pakai helm, pengikut Yesus palsu itu pasti. Terus mana pengikut yang asli sekarang? Kenapa yang Petrus itu kenapa hilang jejak? Nah, pertanyaan yang sangat baik. Pertanyaan sangat baik. Baca di Yohanes 11, 45, 46 dan seterusnya. Di situ orang-orang yang percaya, murid-murid Yesus itu tidak diberi ruang. Di Kisah Para Rasul 9 juga diterangkan bahwa Paulus itu kerjanya adalah menganiaya murid-murid Yesus. Jadi murid-murid Yesus ini
tidak diberi ruang, tidak berkuasa. Yesus murid-muridnya mengajarkan ajarannya lagi, nggak berkuasa. Nah, sekarang murid-murid Yesus yang tidak percaya terhadap penyaliban, sekiranya masih hidup hari ini, yang tidak percaya kepada Kristen, apa agamanya? Nah, dulu agama mereka apa, Bang? Yahudi, sama seperti Yesus, Yudaisme, penganut Taurat. Bukan. Coba baca Matius 23. Matius 23. Matius. Matius 23 ya. Nomor 1. Nggak jalan lagi nih, Bang. Bisa. Oh, padahal koinnya sudah bagus. Ini. Maka nomor 1 23 1 toh. 23 Matius 23 nomor 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah engkau turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Lanjut Kak. Artinya Yesus mengajarkan agar murid-muridnya mengikuti segala perintah orang-orang yang dulu di kursi Musa. Betul? Betul. Ketika mereka mengikuti ajaran yang diajarkan Musa, dia menjadi Kristen atau menjadi Yahudi? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi kalau saudara mencari mana murid-murid Yesus, mana keturunan mereka, apa agama mereka, agama mereka masih Yahudi sampai hari ini. Kenapa muncul Kristen? Tadi Anda membaca Galatia 1:15-16, Galatia 2 nomor 8, Pauluslah yang keluar mengajarkan kemudian ajaran Kristen. Nah, ini habis ini saya kan mau izin tutup maghrib nih, tapi saya kasih Anda oleh-oleh. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Kisah Para Rasul. Para Rasul berapa? 21. 21. Nomor 15 sampai 26. Tunggu Bang. Habis itu saya pamit. Lambat ini. Iya. Koinnya teman-teman, jangan lupa koinnya teman, makanya lambat. Lambat ini. Ya, Oke, Bang. Oke, baca. Boleh baca atau nanti aja? Nanti aja, ini putar-putar ini. Oke. Mana? Oh iya. Enggak jalan. Oke. Itu faktor koinnya kayaknya memang. Baik saudara Adam, kalau bisa sebentar malam naik lagi ke sini, kita lanjutkan tentang bintang timur tadi. Bintang timur. Jadi apa kesimpulannya ini, Bang? Kesimpulannya, Tuhan tidak mengizinkan. Yang wahyu palsu, bukan begitu? Asli tulisan orang-orang, tapi bukan ajaran firman Tuhan. Elohim Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak pernah berfirman lagi selain kepada Nabi Yesus. Setelah
selesai dari Nabi Yesus tak ada lagi di kalangan Bani Israel. Nah, kalau dikatakan itu adalah firman Tuhan, berarti Tuhannya Yahudi berfirman di Pulau Patmos. Adakah data itu? Itu nggak ada. Yang datang di sana mengaku, akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, bintang gilang gemilang. Menurut Yahudi, yang mengaku bintang timur itu adalah iblis. Menurut Yesus akan datang iblis memakai namanya. Jadi menurut Yesaya 14 akan datang iblisnya mengaku sebagai bintang timur. Menurut Yesus iblis akan memakai namanya, berarti iblisnya yang tadi mengaku bintang timur memakai nama Yesus. Menyesatkan banyak orang. Terbukti banyak orang hari ini yang menjadi pengikut Kristus di luar Yahudi adalah Kristen, Katolik dan seterusnya. Betul? Betul. Kalau itu semuanya salah, kenapa Allah membiarkan? Kenapa Allah membiarkan hal seperti itu? Masa susah dia kirim Yesus? Mau kan dari Al-Quran atau mau dari Bible? Ah, coba dari Bible atau dari Al-Quran, coba. Dari Bible. Yesus mengatakan begini di Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan manusia. Ibadah minggu perintah siapa? Manusia. Menyembah Yesus perintah manusia. Tidak bersunat perintah manusia. Makan babi perintah manusia. Natalan perintah manusia. Tapi yang mereka puja-puja Yesus. Percuma mereka mengibadah padaku, tetapi pekerjaan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Satu. Yang kedua, Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang, tidak boleh sedikit, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa bisa demikian? Karena Yesus memang sudah menubuatkan, Kristus palsu, Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Dan Yesus asli akan mengusir banyak orang yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namanya. Itu semua harus terjadi. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku Tuhan akan memenuhi neraka dengan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebab mereka punya hati tetapi mereka tidak menggunakan hatinya, akalnya untuk melihat ayat-ayatku. Lahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi mereka tidak melihat ayat-ayatku, kebenaran ayat-ayatku. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya kuping tetapi mereka tidak menggunakan kupingnya untuk mendengarkan ayat-ayatku. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang lengah. Masih ada kesempatan buat saudaraku Adam untuk jangan menjadi lengah. Kalau Anda sudah tahu kebenaran itu tapi Anda tetap nyaman di situ, berarti Anda termasuk orang yang lengah. Kenapa neraka dipenuhi kata Allah? Karena mereka lengah. Sudah diajarkan santai aja, nggak apa-apa kan, masih ada kan, enak di sini. Enak kalau urut kulup itu enak. Apalagi kalau kulupnya sudah dikasih anting-anting, oh enak kali. Babi enak, ibadah minggu, ibadah minggu cuma sekali seminggu. Lihat paha di sana, ngumpul-ngumpul nyanyi-nyanyi. Setiap Natalan mabut-mabutan dan seterusnya kan gitu. Maka Allah mengatakan Ulaika humul ghafilun, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Itu kenapa banyak orang disesatkan? Apa kata Allah? Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian manusia sudah pantas mendapatkan petunjuk karena mereka menggunakan akal, dan sebagian lagi manusia itu pantas sesat dikarenakan mereka tidak menggunakan akal. Padahal Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Elohim dengan akal. Harus dengan akal. Jangan ikut-ikutan. Mentang-mentang berasal dari
keluarga yang Kristen ikut-ikutan. Jangan. Kasihilah Elohimmu dengan akal budimu, kata Yesus. Oke? Saya kira begitu. Saya tunggu lagi sebentar malam. Oke, nanti Silakan kita hadir lanjut lagi. lagi, Bang. Siap. Oke ya. Yang pasti tadi malam sudah nyenyak tidur. Alhamdulillah. Nah, sudah latihan. Selamat pagi, selamat malam. Oke ya, makasih ya saudaraku Adam ya. Oke, Bang. Thank you, Bang. Anda saudaraku Katolik yang baik. Makasih banyak. Thank you. Oke, Bang. Thank you. Ya, Thank you, semangat sore. Baik, kita turun. Ya. Kita mau tutup. Siap. Oke, makasih. Tak balik sudah. Baik sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita ini sampai pukul sekarang udah azan di Kota Makassar. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada sore hari ini bisa menjadi edukasi bagi kita semuanya. Ketika ada kata yang menyakitkan atau ada kata yang membuat saudara tersinggung, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, itu karena keterbatasan saya sebagai manusia. Dan kepada saudara saya Kristen, Katolik, atau apapun sektenya, kalau Anda tersakiti dengan kebenaran yang saya sampaikan, maafkan saya. Tugas saya memang harus memberi peringatan sebagaimana amanah di dalam Al-Quran saya, yang kemudian kami terima dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perintahnya adalah faqatilu awliya syaitan, perangilah mereka yang adalah saudara-saudaranya setan. Ini wajib dalam agama kami, jangan Anda batasi. Kalau Anda merasa tersakiti dengan hal itu, silakan hadirkan tokoh-tokoh kalian untuk menghadapi kita diskusi. Ini harus terjadi, kita harus diskusi karena agama Anda adalah agama syiar. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Itu perintah di dalam Bible. Dan kitab kami pun mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah seluruh manusia. Jadi kami harus menyeru, sementara Anda harus menjadikan kami sebagai pengikut Kristus. Maka kita harus bertemu di meja akademik seperti ini. Kita berdiskusi elegan, data-data yang kita sajikan keras boleh keras, tapi tujuannya adalah untuk pembinaan bagaimana kita itu bisa selamat menuju kepada pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan kita. Ingat, Kristen, Islam, Katolik, Islam, penciptanya adalah sama. Pencipta kita sama, Tuhan kita sama. Hanya ada di antara kita yang salah menyembah. Ada yang menyembah kepada ciptaan dan masih ada yang menyembah kepada pencipta. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kepada saudara saya yang ada di YouTube dan yang ada kemudian di TikTok, saya Bang Suma bersama tim mengucapkan banyak terima kasih dari Apologet Islam Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saudara-saudaraku perjuangkan dari pagi, dari siang sampai sekarang itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa kemudian membalasnya, biarlah Allah yang akan memberikan imbalan yang jauh lebih mantap, lebih hebat, lebih bagus kepada saudara-saudara, sehingga saudara bisa menjadikan hal ini amal jariah dan juga menjadi penggugur dosa-dosa kita yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saya pamit undur diri. InsyaAllah habis sisa kita jumpa lagi. Jangan kemana-mana. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mendengar Injil ya, mendengar Injil ya. Ya, oke. Kedua. Masa? Ya, ada sebagian